Hey, namaku Erin, dan seperti yang kalian bisa lihat, aku ini cewek kampus 18 tahun yang biasa saja bagimu. Tapi teman-temanku yang kenal baik denganku tahu kalau aku ini bukan cewek girly. Kalau disuruh memilih antara pergi belanja atau main bir pong, maka tak usah dipertanyakan lagi. Di sepanjang masa SMA, aku dikenal sebagai si Ratu Jahil. Suatu kali ada cewek yang mengejek sneakersku. Jadi, ku taruh laba-laba sungguhan ke dalam kotak bekalnya. Dia benar-benar ketakutan. Itu lucu sekali. Di lain kesempatan, guruku memberiku nilai C yang tak adil untuk esaiku. Jadi saat dia tak melihat, ku jungkir muk kopinya. Segera saat dia mengangkat muk itu, kopinya tumpah membasahi meja dan bajunya. Akhirnya aku dihukum seminggu karenanya, tapi itu sungguh sepadan. Jadi ya, meski aku sudah lulus SMA sekarang, tapi sifat jahilku tak berubah. Aku bahkan tak merasa perlu berubah atau jadi lebih dewasa, karena toh hidupku masih berjalan sempurna. Selalu ada pacar lamaku, si Zack dan sahabatku Jess yang ada di sampingku. Kami kuliah di kampus yang sama. Aku dan Jess bahkan keluar dari rumah untuk hidup mandiri. Percaya padaku, kehidupan kuliah itu layak untuk ditunggu 12 tahun lamanya. Aku ini cewek yang mudah bergaul, sementara Zack cukup tampan dan hebat dalam olahraga. Jadi, kami segera jadi pasangan populer di kampus. Kami bahkan diberikan mahkota raja dan ratu dansa untuk mahasiswa baru. Bisa kulihat orang-orang mengagumi kami kapanpun kami bersama. Seolah cinta kami ini tipe hubungan yang selalu mereka idam-idamkan. Hanya saja aku tahu kalau jauh di lubuk hati, perasaan Zack padaku berubah. Kami sepertinya berselisih sepanjang waktu. Dan akar dari permasalahan ini yaitu kenyataan bahwa aku ini tak selembut kebanyakan cewek lainnya. Dulu dia melihatku sebagai cewek paling menarik dan memukau di dunia. Apa yang terjadi? Pernah dia membawaku ke pesta untuk rayakan kemenangan tim basketnya. Kami bersorak-sorai dan ada saat di mana aku jadi terlalu bersemangat sampai lompat ke atas meja dan minum anggur dengan para cowok. Semua orang di sekitar bersorak gembira, kecuali Zack yang tak senang. Lalu saat aku masuk ke mobilnya siap untuk diantarkannya pulang, aku bertanya padanya, "Ada masalah apa? Apa kamu tak senang kamu menang?" Dia menjawab, "Kamu ini bikin malu. Tak ada pacar orang lain yang menenggak anggur sembari bersorak dengan suara paling lantang. Kenapa sih kamu tak bisa jadi lembut seperti temanmu Jess?" Aku terbakar emosi. Begitu emosi hingga aku keluar dari mobilnya, membanting pintu lalu berjalan pulang. Sungguh keterlaluan membandingkan aku dengan cewek lain. Apalagi Jess itu benar-benar kebalikanku. Dia itu sangat pendiam dan introvert. Kalian tahu kata pepatah, daya tarik yang berlawanan ini sungguh nyata. Karena Jess dan aku adalah sahabat. Tapi tak mungkin aku bisa jadi lembut seperti dia. Jika Zack ingin aku menjadi lebih seperti dia, kenapa tak dia anggap dirinya itu sebaik dan sepintar pacar Jess, si Jay? Aku sampai rumah menemukan Jess sedang duduk menangis di ranjangnya. Oh, cewek lemah lembutku, malam itu pasti hari Jumat kelam bagi kami berdua. Jadi ku peluk dia dan bertanya padanya, ada masalah apa? Dia menjawab, Jay telah berubah, Erin. Dia tak suka kelemah lembutanku dan ingin hubungan yang lebih hidup. Nyatanya, dia ingin aku menjadi lebih sepertimu. Dia bilang aku harusnya lebih aktif dan kuat seperti dirimu. Sekarang aku tak tahu harus bagaimana. Aku berkata, ya Tuhan, cowok-cowok ini bikin pusing. Kau tahu apa? Zack mengatakan hal yang sama padaku. Dia ingin aku menjadi lebih lembut sepertimu. Jess melihatku dengan mata terkejut. Benarkah? Dia bilang begitu? Aku tahu. Konyol sekali kan? Kita harus lakukan sesuatu yang membuat mereka sadar arti kita yang sebenarnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dan sekali lagi, otak jahilku muncul dengan ide yang sangat luar biasa lalu ku beritahu dia. Aku tahu, Jess, kita bisa bertukar pacar. Tidak, Erin, aku tak suka Zack. Dan sejak kapan kamu tertarik pada Jay? Hei, jangan salah. Aku hanya mau Zackku. Jadi begini rencananya. Kita akan membuat jengkel pacar kita supaya mereka tak ingin pergi dengan kita selama beberapa hari. Kemudian kita ambil kesempatan ini dan menggoda pacar satu sama lain. Kemudian saat mereka mengira mulai dekat dengan kita akan jadi super menyebalkan. Lalu mereka akan sadar betapa luar biasanya pacar mereka yang sesungguhnya. Hah? Keren sekali kan rencananya? Maksudku, apa sih resikonya? Jess awalnya ragu-ragu, tapi dia akhirnya setuju dengan prank ini seperti biasa. Tak lama lagi cowok kami akan segera kembali seperti diri mereka yang dulu. Kujalankan bagian dari rencanaku dengan meminta Zack datang untuk menonton episode baru acara favoritnya di Netflix. Kemudian selama acara berlangsung, aku makan popcorn dengan sangat keras.
Lalu terus berkomentar dan tertawa saat dia berusaha untuk berkonsentrasi. Akhirnya dia menghardik dan berkata, "Kamu gila ya? Aku berusaha nonton." Aku menjawab, "Apa? Kamu tak betah lagi denganku atau bagaimana?" Kami bertengkar sebentar lalu dia berkata, "Kamu tahu tidak? Kamu menyebalkan. Kenapa kamu tak bisa bersikap manis, halus dan lembut untuk sebentar saja?" Kemudian dia bergegas keluar ruangan dan pergi. Aku segera mengirim pesan ke Jess. Misi selesai. Sedangkan Jess, dia pergi dengan Jay, tapi kapanpun dia bertanya apa yang dia ingin lakukan atau makan dan lainnya, dia menjawab terserah untuk semuanya. Akhirnya itu membuatnya stres karena dia tak tahu harus berbuat apa untuk menyenangkannya. Sungguh klasik. Waktu Jess terus menggelengkan kepalanya saat Jay memberi beberapa opsi akan makan apa, Jay jadi sangat marah dan langsung mengantarnya pulang. Ya Tuhan, aku tak bisa berhenti tertawa. Jadi langkah pertamanya berhasil. Selanjutnya, kami perlu mendekati pacar satu sama lain. Beberapa hari kemudian, kutemukan suatu alasan untuk menemui Jay. Dia itu jenius soal komputer, jadi aku mengiriminya pesan lewat Facebook. Kamu tahu banyak soal komputer kan? Bisa tidak kamu bantu aku? Karena laptopku wifi-nya tak mau tersambung dan aku punya tenggat tugas. Kemudian dia membalas, tentu, coba fotokan saja dan kirim ke sini. Jadi aku membalas, bisa tidak kubawa ke tempatmu? Kamu harus membantuku, aku tak tahu harus bagaimana. Ya tentu saja dia berkata ya. Jadi ku kenakan pakaian yang keren lalu pergi ke sana. Aku terus menyentuh lengannya dan memujinya. Kemudian saat dia mulai lebih terbuka padaku, aku mulai memberitahunya bagaimana aku merasa kesepian dan hampa karena Zack dan aku putus. Oh ya? Kenapa? Dia mengangkat alis. Aku menghela nafas. Dia kira aku ini terlalu berisik dan gaduh. Aku berusaha memalsukan tangis. Apa aku ini menyebalkan, Jay? Dia sangat terkejut. Tidak, kamu tak begitu. Kamu ini cewek yang aktif, supel, dan menarik. Jangan biarkan penilaiannya mengganggumu. Hah? Air mataku berhasil. Jadi aku berpura-pura saja menangis lebih keras. Dengan panik dia bilang dia tahu cara menghiburku. Lalu dia membawaku ke taman hiburan. Aku tertawa keras di tengah-tengah antrian roller coaster, membiarkan es krim mengotori wajahku dan sengaja tak mengusapnya bersih. Lalu aku menyuruhnya memenangkan untukku boneka Teddy pada permainan lempar kantung kacang. Tapi setiap kali dia lempar kantongnya, aku berteriak dan memegangi lengannya. Aku tahu, cowok-cowok benci merasa terjebak dan dicereweti sepanjang hari, sangat benci. Segera dia akan sadari betapa luar biasanya Jess. Ngomong-ngomong soal Jess, dia datang mencari Zack di tempat gym tapi pura-pura tak sengaja ketemu. Dia minta tolong Zack tunjukkan padanya cara kerja treadmill, lalu gunakan cara yang sama sepertiku agar Zack mengajaknya keluar. Mereka pergi ke bioskop untuk menghiburnya. Jess menolak nonton film laga yang sudah lama Zack ingin tonton karena itu terlalu berisik, menolak semua film yang dia tawarkan, lalu akhirnya nonton film cewek. Tapi tepat saat puncak film, dia mengeluhkan kalau suasananya terlalu gelap dan ramai di sana, dan ini membuat Zack keluar lebih awal. Sungguh konyol. Dia pasti sangat kesal. Kemudian aku menyerang kelemahan Zack, pertandingan basketnya. Jess meyakinkannya agar mengajaknya turut serta ke pertandingannya. Tapi dia hanya duduk di sana melihat-lihat HP, bukannya melihat pertandingan. Dia tak menyorakinya saat dia memenangkan poin, dan segera setelah pertandingan usai, dia meminta Zack untuk mengantarnya pulang, membuatnya melewatkan pertemuan pasca pertandingan. Kerja yang bagus, Jess. Dia akan berlari kembali padaku segera. Aku tahu kalian mungkin mengira kalau rencana ini gila, tapi ini benar berhasil. Jay muncul di teras kami dengan bunga untuk Jess. Cerita cinta mereka sudah dapatkan angin segar yang diperlukan. Sekarang aku hanya perlu menunggu Zack menyadari apa yang dilewatkannya. Cuma yang mengagetkan, Zack tak mengirimiku pesan. Dia masih mengirim pesan ke Jess. Jess akhirnya mengirim fotonya bersama Jay dan mengatakan padanya kalau dia sudah bahagia dengan pacarnya dan tak punya waktu untuk pengganggu sepertinya. Kemudian keesokan harinya Jess datang ke rumah dengan kebingungan. Dia bilang Zack menunggunya di luar kelasnya, lalu mengatakan padanya kalau dia ingin satu kesempatan untuk mengajaknya kencan. Apa? Dia ini secara teknis masih jadi pacarku. Bisa-bisanya dia lakukan ini padaku. Parahnya lagi, dia abaikan semua pesan-pesanku. Jadi aku muncul di rumahnya dan tak akan beranjak hingga dia membuka pintunya. Dia kelihatan seperti pengecut saat mengatakan, "Erin, hubungan kita sudah buntu. Kamu ini bertingkah konyol dan aku tahu kamu jalan dengan cowok lain di belakangku."
Sementara ada cewek luar biasa yang datang melihatku main basket, bukannya kamu. Dia cewek yang tepat untukku, bukan kamu. Di saat ini harus kukatakan kebenarannya. Zack, kau tak tahu apa yang kamu bicarakan sekarang. Dengar, ini semua adalah settingan supaya kamu bisa sadari apa yang kamu lewatkan. Itu berhasil untuk Jess, hubungannya kini lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang mengejutkanku, dia menjawab, aku tahu. Aku tak sengaja mendengarmu membahasnya dengan Jess di perpustakaan. Awalnya aku menganggapmu sangat menggemaskan karena usahamu untuk selamatkan hubungan kita. Dan aku hanya ingin menyenangkanmu, jadi aku pura-pura tidak tahu. Tapi kemudian aku sadar sesuatu. Aku tak lagi mencintaimu. Sebaliknya, aku cinta Jess. Dan kalau dipikir-pikir, kurasa sudah sejak lama. Dia itu seperti kucing kecil arogan yang ingin kumanjakan dan kuperhatikan. Kau tahu, aku selalu suka kucing. Apa? Dia bahkan tidak arogan. Dia hanya bersikap demikian sebagai bagian dari rencana. Teriakku. Aku tak peduli. Yang ku tahu aku mencintainya, bukan kamu. Aku tak percaya ini. Apa yang sudah kulakukan? Karena kejahilanku yang bodoh ini, aku jadi kehilangan pacarku untuk sahabatku. Aku harus apa sekarang? Hey, ini aku lagi, Erin. Aku di sini akan ceritakan pada kalian bagian akhir dari ceritaku. Jadi, aku mendapat ide jenius untuk bertukar pacar dengan sahabatku Jess dan mengacaukan hal untuk membuat pacar kami saat ini bisa lebih menghargai kami. Hanya saja rencanaku benar-benar jadi bumerang saat pacarku Zack memutuskan kalau dia mencintai Jess, bukan aku. Berdiri di depan pintu Zack mendengarnya memberitahuku dia tak lagi cinta padaku sangatlah memalukan. Terutama karena ada segerombolan anak kuliahan sedang nongkrong di sekitar situ dan bisa mendengar semuanya. Aku berteriak padanya, kita ini sudah bersama selama 3 tahun. Apa itu tak berarti apa-apa untukmu? Dia menjawab, aku tak tahu dan kita sudah mengalami masa-masa indah bersama, tapi kita jadi makin menjauh. Lagi pula, aku tahu Jess juga mencintaiku. Ya ampun Zack, dia tidak cinta, itu adalah bagian dari rencana. Enggak. Sebelum semua itu dia cerita padaku dia lelah dengan Jay dan dia sebenarnya mencintaiku tapi dia tak tega padamu ataupun pada Jay. Apa? Tak bisa dipercaya. Ku buat rencana ini berhasil untuknya tapi selama ini dia sudah mempermainkan aku dan pacarku. Dia sudah hancurkan hubunganku di belakangku dan berpura-pura padaku selama ini. Sekarang dia sedang menikmati kebersamaan dengan Jay, sementara pacarku mengincarnya. Aku bergegas pergi dari sana. Tapi pulang ke rumah adalah hal terakhir yang ingin kulakukan, jadi akhirnya aku ke taman. Aku duduk di sana memikirkan banyak hal. Aku tak bisa biarkan semua seperti ini. Zack maupun Jay harus tahu wajah asli Jess. Dipicu dengan kemarahan dan rasa malu, aku bergegas menemui Jay. Kemudian aku ceritakan padanya semuanya. Dia tampak sangat kaget saat ku ceritakan bagaimana rencana itu jadi bumerang. Dan sekarang Jess punya perasaan pada Zack dan hanya memperalatnya. Aku berharap dia jadi kesal atau apa, tapi sebaliknya, dia hanya terlihat marah dan berteriak padaku. Erin, kamu ini teman yang buruk. Aku selalu mencintai Jess dan aku tahu dia juga mencintaiku. Berhenti berusaha menghancurkan kebahagiaan orang lain hanya karena kehidupan cintamu sendiri gagal. Aku berdiri di sana tak bisa berkata-kata. Kemudian melihatnya berjalan pergi. Ya Tuhan, itu tak berjalan sesuai harapan. Itukah yang dipikirkan semua orang tentangku? Kalau aku ini si brengsek menyebalkan dan pencemburu. Semua yang kulakukan hanyalah untuk menyelamatkan hubungan Jess dan Jay. Dan itu berhasil ya kan? Tapi sekarang aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Menghela nafas, kusadari kalau aku salah karena menemui Jay tanpa bicara dengan Jess terlebih dulu. Karena yang aku tahu, Zack bisa saja bohong. Maksudku, cowok itu betul-betul delusional. Rasanya sangat menyakitkan dia tak mencintaiku lagi. Sebaliknya, dia mencintai sahabatku. Meski ini menyakitkan, aku tahu aku keliru menyalahkan Jess atas semua ini tanpa mendengarnya dulu. Mungkin Jay benar, aku teman yang buruk. Ingin ku cari Jess tapi kurasa Jay pasti sudah menemuinya lebih dulu. Karena Jess sudah tak pernah ada di kamar kami lagi. Lalu teman kami memberitahuku kalau Jess sudah kembali ke rumahnya. Ya Tuhan, dia pindah dan bahkan tak beritahu aku. Aku berusaha mengejarnya seusai kelas selesai, tapi dia menghindar dariku dengan segala cara. Ini menyebalkan. Aku sudah muak dengan ini. Jadi suatu hari aku menghadangnya di pintu kelas dan berkata, kita perlu bicara. Dia berusaha berjalan pergi jadi ku cengkram lengannya. Tapi dia menjawab, tak
ada yang perlu dibicarakan. Bagaimana bisa dia bersikap sangat kurang ajar padahal dia dapatkan semuanya sedang aku tak punya apa-apa. Jadi aku berteriak padanya. Permisi, kamu mengacaukan rencana kita. Sekarang kamu punya segalanya. Kamu dapatkan pacarmu kembali dan pacarku menginginkanmu, bukan aku. Tak hanya mereka berdua sekarang membenciku, tapi kamu pindah bahkan tanpa memberitahuku. Seakan itu akhir persahabatan kita. Aku tahu aku tak bisa tangani segala sesuatunya dengan baik. Dan aku minta maaf untuk itu. Tapi aku terluka, Jess. Dan kamu yang terburuk. Jadi berhenti bersikap egois dan perbaikilah. Semua orang melongo melihat kami dan Jess mulai memerah. Lalu dia berbisik padaku. Ayo bicarakan ini nanti. Tidak di sini. Ini hanya membuatku makin marah. Karena aku tahu dia sama sekali tak punya niatan untuk sungguh-sungguh bicara denganku. Geram, ku tarik rambut ekor kudanya. Dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan!" Lalu siapa yang harusnya muncul selain Zack? Dia menarikku lepas dari Jess kemudian memeluknya. Lalu dia berteriak padaku, "Kapan kamu akan dewasa dan memikirkan ucapan dan perilakumu?" Aku sangat kaget. Sekarang Zack memihaknya. Ya ampun, cowok ini sudah mencampakkan aku untuk sahabatku. Apa yang diharapkan dariku, sinar mentari dan unicorn? Tiba-tiba Jay muncul dan melihat Zack memeluk Jess. Syok, dia berkata, "Ada apa ini? Jess, apa ini benar? Kamu dan dia... Jadi yang Erin katakan selama ini itu benar?" Jess menjauh dari Zack dan mengatakan, "Jay, aku minta maaf. Aku tak bermaksud begini." Dia menganggukkan kepalanya, lalu menjawab, "Aku percaya padamu, tapi kelihatannya itu tak sepadan." Setelah itu dia pergi. Jess terlihat sangat bingung dan malu. Yang aku tak akan bohong, membuatku agak puas. Dan juga, Zack bukanlah orang bodoh. Dan jadi dia marah soal Jess bergerak menjauh darinya. Kutinggalkan mereka dalam perdebatan panas dan pergi masuk kelas. Bagus, sekarang kehidupan cintanya berantakan. Dan kini saatnya kuperbaiki punyaku. Aku harus dapatkan Zack kembali dengan caraku sendiri. Tak ada yang bisa membantuku sekarang. Jadi suatu hari di pertandingan basketnya dengan tim sekolah lain, ku minta tim cheerleader untuk mengizinkanku memakai kostum maskot ayam jago. Sungguh sangat pengap di dalamnya, tapi itu sepadan ya kan? Aku akan mengejutkannya dengan berlari untuk memeluknya lalu merayakan saat tim menang. Dia pasti akan tersentuh dan sadar kalau aku selalu berada di sampingnya, menyemangati dan menjaganya. Jadi sesuai rencana, ku berlari untuk memeluk Zack saat dia mencetak skor kemenangan untuk tim. Aku berusaha menciumnya, tapi aku lupa kalau aku sedang dalam bentuk ayam jago. Ini membuat penonton tertawa. Zack berusaha kabur, tapi aku mengejarnya lalu aku terjatuh. Kepala ayam jago itu terjatuh dan semua orang melihatku. Saat ini gelak tawa dan teriakan bahkan menjadi makin keras. Tapi aku hanya melihat Zack memandangku dengan tatapan malu dan kecewa. Sungguh memalukan. Parahnya lagi, dia bahkan tak membantuku berdiri, hanya menggelengkan kepalanya kemudian berlalu pergi. Pada momen itu aku hanya ingin membenamkan diri, tapi kemudian Jay cepat datang dan membantuku berdiri. Jay mengantarku pulang dan dia mengatakan, "Kenapa kamu harus mempermalukan diri seperti itu? Dan untuk orang yang tak pantas mendapatkanmu?" Aku menjawab, "Dia pacarku." "Sudah bukan lagi. Aku tahu itu amat menyakitkan, Erin. Tapi terkadang kita harus melepaskan hal yang bukan lagi milik kita. Jangan sampai kehilangan harga diri untuk hal-hal yang tak layak." Aku mendongak melihatnya dengan berlinang air mata. "Jadi kamu tak ingin Jess kembali?" "Tidak, dia sudah memperjelas bahwa dia menginginkan Zack, bukan aku. Dan aku tak mau jadi pilihan kedua bagi siapapun. Lagi pula, Jess bohong padaku, dan aku tak suka itu." "Kurasa kamu benar," aku menghela nafas. "Hanya saja ini sungguh menyakitkan." "Erin, kamu cewek yang kuat, kamu akan bisa hadapi ini. Tapi tolong berjanjilah padaku satu hal. Tak ada lagi ide gila untuk berusaha memenangkan hatinya kembali." Aku tahu. Aku akhirnya tertawa. Sesampainya di rumah, kupikirkan apa yang dikatakan Jay. Kurasa dia ada benarnya. Tak peduli seberapa keras aku berusaha meraih Zack kembali, dia masih akan berpaling padaku. Sama halnya dengan Jess. Aku berusaha perbaiki masalah dengannya, tapi akhirnya semuanya malah makin parah. Kupikir-pikir, Zack bukanlah orang yang tepat untukku. Dia ingin aku mengubah diriku agar lebih bisa menyesuaikan diri dengan kehidupannya. Itu tak benar. Aku mau pacar yang bangga terlihat bersamaku, bukannya malu. Dan Jess, dia bohong padaku.
Lalu dia bahkan tak cukup menghargaiku untuk pamit padaku sebelum pindah. Dia bukan teman sejati, aku tahu itu sekarang. Setelah beberapa minggu berlalu, akhirnya bisa kulupakan semuanya. Soal Jess dan Zack, aku masih lihat mereka di sekitar kampus, tapi kami tak bicara. Kudengar mereka pacaran sekarang, tapi cowok-cowok di klub basket tak terlalu suka padanya karena dia tak pernah izinkan Zack pergi setelah pertandingan dengan mereka. Dia juga tak pernah menari dan bersorak gembira atas kemenangan mereka. Ya, itu sudah bukan masalahku lagi sekarang. Sedangkan Jay dan aku, kami jadi makin dekat. Kurasa kami terhubung karena rasa patah hati kami. Dan juga ternyata kami ini jauh lebih mirip dari yang kami sadari. Kami mulai lebih sering pergi bersama. Lalu kemarin kusarankan agar kami pergi ke taman hiburan. Wajahnya tampak tegang selama beberapa saat, tapi kemudian kami berdua tertawa. Aku minta maaf padanya karena bertingkah konyol sebelumnya. Lalu dia mengatakan, "Tak masalah, aku suka aura positifmu." Aku tersenyum senang dan berkata, "Jangan khawatir, kali ini aku tak akan coba mengganggumu saat kau coba memenangkan boneka Teddy untukku." Lalu kami berdua tertawa. Kami belum resmi pacaran, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu di antara kami, tapi tak perlu terburu-buru. Aku hidup di saat ini dan itu sangat hebat. Dan sekarang, aku permisi dulu. Ada taman hiburan yang akan kutuju. Hei, apa sebenarnya yang kau pikir kau lakukan? Aku tahu kau mencuri uangku. Kembalikan padaku sekarang juga. Ya, kembalikan pada Sophie. Itu uang tunjangannya. Uang apa? Aku tak tahu soal uang apapun. Aku mengangkat bahu sambil berjalan menuju ranjangku, mengabaikan wajah marah Sophie. Setelah itu, aku harus dengarkan Sophie sampaikan tuduhannya padaku. Bla bla bla. Aku tahu itu hanya karena aku ini tomboy. Jadi pastinya kalau cewek memilih rambut pendek dan pakai baju kedodoran, maka dia pasti pencuri? Akhirnya aku sampai pada batas sabarku. Berhenti menuduh. Aku tak mencuri uang apapun. Aku bahkan tak tahu kau punya uang. Aku tahu kau mengambilnya. Kalau tak kau kembalikan padaku sekarang juga, maka akan kuadukan Bu Hopkins. Ancaman yang tak masuk akal tak menggangguku. Jadi aku hanya rebahan di ranjang dan main ponselku. Sungguh suasana menegangkan. Lalu kulihat mereka semua dengan panik memeriksa ponsel mereka dan saling memberi tatapan bingung. Jadi, ku keluarkan earpodku dan mendengar telepon berdering dari dekat Sophie. "Bukankah itu ponsel barumu, Sophie? Kenapa tak kau angkat?" Apa? Tidak. Sophie terbata-bata sementara Bella dan Carly menatapnya kebingungan. Aku jalan ke arah Sophie, mengangkat bantal itu dan iya, di sana ada iPhone 13 Pro Max yang baru. Jadi, Sophie, jika tak ada masalah dengan ponsel barumu, maka kenapa kau merasa sangat perlu menyembunyikannya dan tak menjawab panggilanku? Dengan gugup ia menggigit kukunya lalu berseru, "Baiklah, ku habiskan semua tunjanganku untuk beli ponsel baru. Aku tahu orang tuaku akan marah kalau aku menghabiskannya begitu cepat. Jadi kukira akan lebih mudah untuk menyalahkanmu, karena kau anak baru dan terlihat agak mencurigakan." Bagus. Aku menatapnya. "Kau bisa saja, kau tahu, temukan orang yang lebih bodoh untuk kau kerjai. Karena sudah kulihat jelas siapa dirimu dan skenario kotormu. Tapi terserah." "Teman-teman, aku minta maaf." Ia menatap Bella dan Carly dengan tatapan memelas. "Tolong maafkan aku." Mereka berdua menggelengkan kepala dan beritahu Sophie kalau dia harus minta ke Bu Hopkins, pengawas asrama, untuk pindah kamar. Jika tidak, mereka akan beritahu semua orang tentang apa yang dia lakukan. Jadi dengan marah Sophie berkemas lalu pindah. Saat ruangan sudah terbebas dari Sophie, Carly dan Bella minta maaf padaku, lalu membantuku merapikan barang-barangku. Aku tersenyum ke mereka. "Jangan khawatir, tak masalah." Setelahnya, mereka tak henti memuji pakaian dan gayaku. Dan betapa pintarnya aku. Hal ini sangat menyanjung. Tapi dari luar aku tetap bersikap datar. Akhir pekan itu, sekolah membawa kami keluar berkegiatan di hutan. Guru kami mengadakan perburuan harta karun dan membagi kami jadi beberapa kelompok. Aku akhirnya sekelompok dengan Carly, Bella, dan 2 orang gadis lainnya. Guru memberi Bella peta. Dia memegangnya dengan cara yang salah. "Kurasa peta ini rusak." Aku tertawa kecil, mengambilnya, lalu menggunakan petunjuk pertama yang kami dapatkan. Aku segera tahu bahwa kami perlu jalan 100 langkah ke timur dan temukan sebuah pohon di tepi danau. Ternyata semua petunjuk yang lain sama mudahnya dengan yang pertama. Dan segera kami selesaikan permainan. Di urutan pertama, semua orang melongo dan bertepuk tangan padaku.
Ini sih gampang sekali. Kami dalam perjalanan kembali ke kamar asrama saat Carly menghampiriku dan berkata, "Hey Sam, kau hebat sekali hari ini." Oh, itu bukan apa-apa. Permainan teka-teki adalah kesukaanku. Hei, aku punya ide. Ayo kita bentuk tim detektif. Karena sekolah kita masih punya beberapa kasus yang belum terpecahkan. Itu ide bagus. Dengan gabungan pikiran Sherlock Holmes kita, tak ada yang tak mungkin. Lalu kami bertiga saling pandang dan tertawa. Aku mengangguk setuju. Maksudku, agen detektif terdengar menyenangkan. Dan itulah bagaimana tim detektif CSI lahir. Kepanjangan dari Caroline, Samantha, dan Isabella. Tentunya. Awalnya, semua orang menertawakan kami karena mereka pikir grup ini omong kosong. Tapi kemudian, saat ujian matematika dicuri, dan lewat keterampilan investigasi ahli kami mengaitkannya ke Aubrey, siswa terbaik di kelas. Hei, kami bahkan menangkap orang aneh yang menyelinap ke sekolah kami untuk memata-matai para cewek. Dan hanya soal waktu sampai semua orang mulai mengakui kemampuan kami. Suatu hari, kami bertiga berdiri di loker saat serangkaian alarm pesan berbunyi. Ternyata, di halaman pengakuan milik sekolah, kami terdapat postingan baru yang menyatakan kalau Liam, anak laki-laki terpopuler di sekolah, telah merayu dan menipu banyak gadis. Mereka juga memposting beberapa surat cinta yang diselipkan Liam ke loker para cewek untuk memanipulasi mereka supaya mau memberinya uang. Pesan itu menunjukkan, aku tak sabar mengajakmu kencan spesial tapi kartu debitku tak bisa dipakai. Jika kau pinjamkan milikmu, aku akan memastikan kencan kita luar biasa. Aku janji, X. Ya Tuhan, ini sulit dipercaya. Pada saat itu, kurasakan ada tepukan di pundakku. Lalu aku berbalik dan melihat Liam tampak cemberut berdiri di sana. Tolong, kau harus membantuku. Ini tuduhan palsu. Tolong bantu temukan siapa yang melakukannya. Dan kalian tahu, tentu saja kami semua langsung mengangguk. Tidak ada yang bisa menolak membantu cowok setampan Liam. Oh, maksudku kami ini tim detektif yang terkenal di sekolah. Jadi tak bisa mengabaikannya. Ya kan? Ya, benar saja. Aku memutar mataku. Aku tak salahkan Carly karena suka dengan Liam. Maksudku, semua orang menyukainya. Kurasa, bahkan aku juga. Bella kemudian menyela lamunanku. Ayo teman-teman, fokus pada pekerjaan kita. Kurasa orang yang lakukan itu pasti punya semacam dendam ke Liam. Semua orang setuju dan mulai menginvestigasi. Yang membuatku menyelinap ke asrama Liam dan mengacak-ngacak tempat sampah. Bingo, kutemukan secari kertas yang dirobek-robek berisi pesan yang harusnya dikirim Liam ke korbannya, dicoret dengan tinta hijau. Lalu, siapa yang kebetulan ada noda hijau di tangannya? Tak lain adalah James, salah satu teman sekamar Liam. Ternyata, James melakukan ini karena iri dengan popularitas Liam. Betapa licik. Nah, kesibukan ini membuat grup detektif kami semakin terpercaya. Kami sebenarnya punya fanbase sendiri dan aku selalu tak sengaja dengar anak-anak lainnya membicarakan hal baik tentang kami. Bagian terbaiknya, Liam sangat berterima kasih pada kami sehingga lebih sering nongkrong dengan kami. Kami bahkan ke taman dengannya di suatu akhir pekan dan dia belikan kami semua es krim. Carly terus saja memilih rambutnya dan menatapnya terpesona. Jadi cewek santai, aku sebatas tersenyum dan berkata thanks. Satu-satunya yang sepertinya tak terkesan dengan Liam yaitu Bella. Mengambil es krim itu, memaksa tersenyum sopan lalu cuek kepadanya. Biar, paling tidak akhirnya satu kompetitor berkurang untuk dapatkan perhatian Liam. Suatu hari, kami sedang makan siang. Saat kami tak sengaja dengar cewek-cewek di meja sebelah bicara tentang cewek yang melihat hantu di lab kimia. Dan itu sangat membuatnya ketakutan sampai tak mau keluar dari kamarnya berhari-hari. Menurut yang lain, legenda hantu ini sudah ada sejak lama. Nah, itu terdengar seperti tugas untuk CSI. Tapi Bella langsung melipat tangannya dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tak ikut. Tak ada hantu di dunia ini. Dengan tegas aku berkata, ya, jadi kita harus pergi dan meluruskan ini. Tapi tak peduli berapa keras aku dan Kelly berusaha membujuknya, ia menolak mentah-mentah. Apa kau tahu kutukannya? Jika ada seorang pun mencari hantu ini, mereka akan dikutuk dan akan sial selama sisa hidupnya. Bukankah kau baru saja bilang tak ada hantu di dunia ini? Lalu kenapa kutukan bodoh itu mengganggumu? Sebenarnya aku takut hantu. Kupandang Bella, berusaha untuk tertawa. Oke, kalau begitu kau tetap di ruangan. Lalu aku dan Carly pergi membahas rencana malam itu. Kami sedang sembunyi di pojok lab kimia. Ya ampun, membosankan di sini. Dan aku cukup lapar. Seharusnya aku membawa camilan. Tiba-tiba,
Angin dingin bertiup melalui kami. Itu membuatku bergidik. Kali menggoyang tanganku lalu berbisik, "Sam, ayo kembali ke asrama." Shh. Aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Lalu kurasakan sentuhan di bahuku. Aku menatap Carly. Lalu kami berdua menjerit dan melesat ke pintu. Gedebuk, kami menabrak sesuatu dan terjatuh ke lantai. Aku segera bangkit dan melihat Carly dengan matanya yang terpejam dan berdoa. Tolong hantu, maafkan kami." "Apa yang kalian lakukan di sini selarut ini?" Aku mendongak. Ternyata Bu Hopkins yang merengut. "Yap, kalian berdua akhirnya dihukum seminggu selamanya karena berkeliaran di jam ini." Setelah Bu Hopkins menceramahi kami lagi dan mengawal kami balik ke asrama, Bella menatap kami dari ranjangnya dan berkata, "Sudah ku bilang kalian berdua akhirnya akan terkutuk, bukan begitu?" Aku mendengus. Maksudku, kutukan itu omong kosong, benar kan? Tapi kemudian hal aneh mulai terjadi padaku dan Carly. Tugas sejarahku hilang 10 menit sebelum tenggat waktu. Carly akan mengenakan perlengkapan olahraganya dan mendapatinya penuh dengan noda lumpur. Dan barang-barang pribadi kami terus hilang, lalu muncul di tempat yang aneh. Parahnya, gosip tim detektif dikutuk telah dengan cepat tersebar. Cukup sudah. Aku perlu menyelidiki yang disebut kutukan ini dan mengungkapnya. Kuceritakan pada Bella dan Carly apa yang kurencanakan, tapi mereka tampak tak yakin. "Tidak, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Aku nggak mau lagi Sam, baiknya kau juga tak ke sana." Oke, tenanglah. Aku tak akan lakukan itu. Itu cuma gagasan. Tenanglah. Itulah yang kukatakan pada mereka. Tapi masalahnya, aku tak mudah menyerah. Dan aku perlu mencari tahu apa yang terjadi. Jadi malam itu aku menyelinap keluar kamar dan pergi ke lab sendiri. Lorong yang mengarah ke lab sangat gelap dan sepi sampai-sampai bisa kudengar napasku sendiri. Kemudian tiba-tiba kulihat sosok gelap berdiri di depan pintu lab. Aku berjinjit mendekat, lalu kudengar suara. "Apa ada yang melihatmu?" Jadi hantu bisa bicara sekarang? Tapi tunggu. Bukankah suara ini sangat tidak asing? Kuarahkan sinar lampu ponselku ke arahnya. Bella? Dan Liam? Bella tersentak. "Dengarkan aku dulu. Ini tak seperti yang kalian kira." Oh ya Tuhan, apa temanku telah mengkhianatiku selama ini? Aku segera berbalik dan cepat pergi. Bella mencoba mengejarku untuk menjelaskan, tapi aku tak mau dengar. Rupanya itu dia selama ini. Dia mainkan trik licik padaku dan Carly supaya kami mengira kami dikutuk dan takkan kembali ke tempat pertemuan rahasianya dengan Liam. Saat kembali ke kamar ceritakan ke Carly apa yang telah terjadi dan kami putuskan untuk mengabaikan Bella. Itu yang pantas diterimanya. Suatu hari kami sedang makan siang saat Bella datang. Kami berdua hendak beranjak, tapi Bella buru-buru berkata, "Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." "Tak perlu jelaskan. Kami tahu yang kau lakukan." "Aku tahu aku mengacau, tapi itu karena aku takut kalian akan bereaksi seperti ini dan aku tak ingin kehilangan pertemanan kita." Kuletakkan nampan itu, lalu duduk dengan enggan. "Aku sudah pacaran dengan Liam selama beberapa waktu. Kami akan go publik, tapi kemudian kulihat kalian berdua menyukainya dan aku khawatir kau akan marah padaku dan tim detektif kita akan bubar." "Tuhan, kau ini idiot. Kau pikir kami seegois itu?" "Ya, memang. Kami agak naksir Liam, tapi jika kau beritahu kami kau pacaran dengannya, kami pasti baik-baik saja dengan itu." Mendengar itu, Bella terlihat malu. Lalu, dia memberi senyuman berdamai. Kemudian kami semua saling berpelukan dan berjanji kalau sejak saat ini tak akan ada lagi rahasia di antara kami. Dan tentu saja, tim detektif CSI masih aktif. Dan bahkan sekarang ada anggota baru si cowok ganteng. Yap, kalian menebak dengan benar. Yang tak lain adalah Liam. Oh astaga, lihat para pria itu. Benar memang, kalau semua laki-laki itu sama saja. Cuma perlu lihat cewek cantik dan mata mereka langsung berbinar. Hendak kuabaikan orang-orang menyebalkan ini. Tapi kemudian ada pasangan yang berjalan masuk sambil gandengan tangan. Seketika itu juga, para pengacau itu mulai membuat keributan. Lihat, menjijikkan. Lalu mereka pura-pura muntah. Astaga, para ide itu perlu menyimpan sendiri pemikiran kolot mereka.
Selamat kawan, kalian baru saja mendapat tempat kalian di urutan ke-99 di buku panduan. Biar kuperlihatkan ke kalian buku panduanku. Di dalam sini, kalian akan temukan segala macam tipe laki-laki. Dari kutu buku, olahragawan seksi, dan pebisnis sukses. Tapi mereka semua punya satu kesamaan. Mereka semua tak baik. Hai, aku Monica, dan aku ini cewek playgirl yang dilatih untuk balas dendam pada para laki-laki. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa semua laki-laki itu buruk, dan tugasku sebagai perempuan adalah memberi mereka pelajaran. Terutama para homofobia dan playboy. Sekarang yang kurang adalah mangsa ke-100, lalu selesai. Hey sis, rapat keluarga, sekarang. Ups, panggilan tugas. Ibu akan menjelaskan misi terakhir kami. Sekarang, mana buku dan penaku? Ya, mereka berdua adalah kolegaku dan juga kompetitorku. Ada Cindy, adik perempuanku yang impulsif, dan di sebelahnya ada Grace, kakakku yang sangat pintar dan agak lebih dewasa. Sedangkan aku di antara keduanya. Tak terlalu kekanakan seperti Cindy, tapi juga tak sekalem dan setenang Grace. Oh, ini ibu. Oke, kita langsung saja ke intinya. Jadi inilah dia, tujuan terakhir, dan ini adalah yang terbesar. Jadi, kali ini kalian tak bekerja sama, melainkan sendiri. Target kali ini tak akan mudah, tapi kalian semua punya pesona kalian sendiri, dan aku sangat yakin dengan kalian semua. Dan waktunya dimulai sekarang. Dennis Groff. Mari kita lihat. Oh, dia cukup tampan dan anak dari seorang CEO, juga sangat kaya. Sepertinya dia penakluk perempuan. Jelas. Tapi, kenapa ibu tugaskan dia untuk kami? Maksudku, ibu biasanya biarkan kami tentukan tujuan kami sendiri. Dan juga, kenapa kami harus saling bersaing? Mungkin karena ini adalah target ke-100, jadi ia menjadikannya lebih menantang. Kami semua sayang ibu dan ingin menyenangkannya. Maksudku, siapa yang tak ingin jadi yang terakhir melengkapi buku panduan keluarga ini, ya kan? Aku begadang semalaman membuat rencana aksi. Dari sosial media yang kutelusuri, kutemukan kalau teman Dennis akan mengadakan pesta ulang tahun di sebuah bar di kota besok malam. Jadi, di malam berikutnya, kukenakan gaun merah paling seksi yang kubeli untuk acara khusus ini, lalu jalan masuk ke bar dengan percaya diri. Semua mata tertuju padaku, kecuali Dennis. Permisi? Apa dia pergi ke bar untuk wifi gratis atau apa? Melihat hal itu, ku ambil segelas wine lalu dengan perlahan mendekatinya. Tapi tiba-tiba, ada pria asing yang muncul entah dari mana dan menarik tanganku ke belakang. Sayang, kau mau kemana? Minumlah denganku? Pergilah. Aku sibuk. Aku hendak mengalihkan perhatian kembali ke mangsaku saat... Ups. Pria asing itu menyandungku, membuatku terjatuh ke lantai. Ini sangat memalukan. Kurasa harus kuakhiri malam ini. Tapi, tiba-tiba ada tangan yang muncul di depanku. Aku mendongak dan, itu Dennis? Aku agak terkejut, tapi dengan cepat kupulihkan kepercayaan diri dan biarkan dia membantuku berdiri. Setelahnya, dia menawariku minuman, lalu kami akhirnya ngobrol hingga dini hari. Dan jackpot! Ternyata dia pecinta berat golf seperti halnya aku. Jadi, aku merayunya untuk bergabung dengan klub golf denganku. Bukankah itu langkah yang cerdas? Seminggu kemudian, tiba saatnya hari laporan perkembangan. Satu persatu, kami cerita pada ibu apa yang telah kami lakukan selama ini. Cindy berusaha keras dekati Dennis dengan datang ke aula biliar yang sering didatanginya. Dan layaknya anak kecil yang cenderung impulsif, dia membombardir Dennis dengan banyak pesan di jejaring sosial. Tapi dia tampak cukup optimis karena Dennis meresponnya cukup ramah dan mereka berdua sama-sama bersemangat untuk urusan biliar. Sedangkan Grace, dia mendaftar posisi asisten manajer di perusahaan Dennis. Aku tahu, astaga, kakakku ini jenius. Dia bahkan mengatakan dia sudah rasakan ada rasa yang timbul karena Dennis tak bisa lepaskan pandangan darinya. Ibu tampaknya terkesan dengan perkembangan yang kami buat sejauh ini. Semua orang meraih pencapaian tertentu, tapi pastinya aku masih yang memimpin. Bisa kurasakan itu. Aku tak tahu jika aku ini berkhayal, tapi Dennis dan aku jadi kian dekat, dan dia juga telah menunjukkan beberapa sikap peduli terhadapku. Bagaimanapun juga, sepertinya aku harus berusaha lebih keras lagi dari yang kukira pada awalnya untuk memenangkan yang satu ini. Ya, aku dulu bertanya-tanya apakah yang selalu ibu katakan mengenai laki-laki itu 100% benar, dan kenapa aku dan saudara perempuanku harus lakukan ini.
Hingga suatu hari ketika aku berusia 16 tahun, hari itu aku hendak ke kamar ibuku untuk pinjam beberapa perhiasan untuk lakukan catfishing. Saat kutemukan buku catatan dengan kondisi terbuka ada di lantai. Penasaran, aku mengambilnya dan mengetahui itu adalah buku harian ibu. Dan di dalamnya ada cerita yang tragis. Ibu dulu pernah sangat jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Tapi kemudian menemukannya sedang bersama orang lain. Lebih parahnya, dia bahkan tak punya kesempatan untuk menemuinya. Sebaliknya, ia langsung menerima pesannya. Aku sudah tahu kebenarannya. Kau bukan perempuan asli. Kita putus. Bukan perempuan asli. Itulah bagaimana Nick menyebut ibuku. Konyol. Hanya karena ibuku adalah transgender. Dia tak lalui semua kepedihan dan sakit hati hanya untuk tidak dihargai seperti itu. Hidup ibuku tragis bagaikan sebuah film. Penasaran, kubuka semua lembarannya mulai dari awal, dan hatiku rasanya benar-benar hancur mengetahui apa yang telah ibu alami. Ternyata, dia dan Nick adalah bagian dari grup berisi 3 orang di SMA, bersama Maureen. Nick dan Maureen adalah sepasang kekasih. Jadi, ibuku yang waktu itu bernama Jack harus merahasiakan cintanya pada Nick dan menuangkannya ke buku harian ini. Sayangnya, Maureen mengetahui rahasianya dan mengungkapnya ke seisi sekolah, yang menyebabkan semua orang menertawai ibu dan ia harus pergi dengan rasa malu. Setelah beberapa tahun lamanya, ia masih belum bisa lupakan Nick. Jadi, ia putuskan untuk operasi transgender agar bisa kembali padanya dan perjuangkan cintanya. Mereka telah jalani beberapa bulan yang indah bersama. Tapi pada suatu hari yang naas, ia mendapati Nick berselingkuh darinya. Dan itu tak lain dan tak bukan dengan Maureen. Parah. Bagaimana orang bisa begitu kejam terhadap sesama seperti itu? Ibu adalah orang yang baik, dan berkat dirinya, anak yatim seperti Cindy, Grace, dan aku bisa memiliki rumah. Aku berhutang budi banyak padanya. Itulah kenapa aku ingin berhasil dalam misi terakhirnya dan membuatnya bahagia. Kembali ke misi, semuanya berjalan lancar antara aku dan Dennis. Dia membawaku ke klub golf dan keluar makan malam. Untuk tipe pebisnis yang kaya, aku harus akui kalau dia tak begitu kaku dan serius. Malah, sangat menyenangkan berada bersamanya. Kemudian, dia mengantarku pulang setelah kencan. Dia memegang tanganku dan berkata, Monica, aku sangat senang bisa mengenalmu. Dan aku sangat senang kalau kau bisa datang dan makan malam dengan keluargaku besok. Wah, ini hebat. Maksudku, tugas ini akan jauh lebih mudah karena sekarang aku diundang langsung untuk menjajaki keluarganya. Tapi, tidak. Perasaan apa ini? Aku merasa berbunga-bunga dan telapak tanganku berkeringat. Ini pasti hanya karena tegang akan pertemuan dengan keluarga Dennis, ya kan? Tapi, kenapa aku tak bisa berhenti memikirkan tawanya yang lucu dan matanya yang indah? Dan, oh tidak, kurasa bisa jadi aku punya perasaan betulan padanya. Sejak saat itu, kudapati diriku ingin berteriak dan melempar barang ke Cindy dan Grace. Tiap kali ku dengar mereka menyombongkan diri tentang betapa dekatnya mereka dengan Dennis. Aku ini gila, kan? Sekarang bagaimana? Aku ini pemangsa atau malah mangsanya? Ya Tuhan. Aku sangat gugup. Aku benar-benar tak bisa berhenti gemetaran. Wah, mereka terlihat sangat kaya dan berkelas. Kedua orang tuanya sangat ramah dan segera aku merasa jauh lebih rileks. Kami makan malam dan perbincangan mengalir dengan mudah. Hanya ada satu hal yang terus mengusikku. Nama ayahnya adalah Nick. Tentu ini cuma sebuah kebetulan ya kan? Maksudku, Nick itu nama yang populer. Kurasa ada yang tak beres. Jadi aku tahu aku harus mengatakan sesuatu kepada ibu. Dengan cemas, aku jalan mondar-mandir. Hingga ku dengar mobilnya parkir di luar. Ibu, apa ayah Dennis adalah laki-laki itu? Ia terlihat kaget, lalu perlahan duduk, menghela nafas, dan menceritakan padaku semuanya. Sama seperti yang kuduga. Ia memilih Dennis untuk jadi target ke-100, atau lebih seperti umpan. Hanya untuk balas dendam pada Nick. Apalagi, ibu ingin kami memperalat Dennis untuk membuat Nick bangkrut. Tapi, apa yang sudah Dennis perbuat? Jika ibu punya masalah dengan Nick, lalu bicaralah dengannya. Kenapa menyeret anaknya yang tak bersalah ke dalam masalah ini? Ibu dan aku bertengkar hebat ketika Cindy dan Grace datang. Apa yang salah denganmu? Berhentilah begitu tergila-gila. Ibu hanya ingin memperalat kita untuk balas dendam pribadi, dan dia tak menyayangi kita sama sekali. Jangan kurang ajar. Kulihat kau sekarang membiarkan emosimu mengacaukan keputusanmu. Nick memperlakukan ibu kita dengan buruk, jadi anaknya pantas menerima ganjarannya.
Kau tahu berapa banyak rasa sakit yang diakibatkannya pada ibu? Tidakkah kau ingin memperjuangkan itu? Wow, kamu ini benar-benar payah dan pribadi yang buruk. Aku tak bisa berada di sini dan dengarkan ini lebih lama. Jadi aku bergegas keluar dari sana, lalu pergi dan menginap dengan temanku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi lanjutkan berencana balas dendam ibu. Mungkin sebaiknya aku pergi mencari Nick dan memintanya untuk duduk dengan ibu untuk bicarakan semuanya. Sayangnya, aku meremehkan saudara-saudaraku. Karena saat aku melihat-lihat ponselku, kulihat postingan Cindy mengekspos Dennis sebagai playboy sialan yang mengencani 3 cewek dalam satu waktu. Sebagai bukti, disertakannya foto-foto Dennis dengan masing-masing dari kami. Percayakan dia untuk lakukan hal yang sangat kekanakan. Keadaan makin buruk karena Grace bekerja sama dengan hacker untuk mengacaukan situs web perusahaan dengan hal-hal seperti Tuan Nick Grove, presidir dari Grove Corporation, adalah seorang pembohong, penipu, dan homofobik. Krisis media ini telah menyebabkan keseluruhan perusahaan jadi kena getahnya. Dan sekarang, Dennis menghindari teleponku. Kuarahkan jariku hendak memencet tombol panggil ketika tepat di saat itu, Grace mengirim pesan padaku. Hey sis, sebaiknya tak kau lewatkan momen sakral kita mencentang nomor 100 di buku panduan. Toh, misi sudah selesai. Ayo pulang saja dan berdamai. Ibu sudah menunggu. Tak mungkin kubiarkan mereka lakukan ini. Jadi aku segera telepon Dennis dan tinggalkan pesan suara mendesak yang memberitahu kalau dia perlu cari ayahnya dan pergi ke rumahku sesegera mungkin. Saat ku ajak mereka masuk, mata Mr. Grove dan ibu terbelalak saat melihat satu sama lain. Nick berdiri di sana mematung, sementara ibu cuma minta ia segera pergi. Tapi akhirnya, aku berhasil yakinkan mereka semua untuk duduk dan selesaikan kekacauan ini. Cian, aku langsung tahu kalau kau adalah Jack. Awalnya, aku kaget, tapi kemudian kusadari kalau itu tak jadi masalah karena aku sungguh mencintaimu. Jadi, aku hanya menunggu sampai kau siap beritahu aku. Kau tahu itu? Mustahil. Kita dulunya berteman dekat. Tak begitu sulit untukku menyadari kebiasaan Jack. Lagi pula, wajahmu masih menampakkan ciri lama. Terserah, tapi aku melihatmu bersama Maureen si ular itu, dan kau bahkan punya nyali untuk putus denganku hanya dengan satu pesan sinis. Apa kau tahu betapa banyak rasa sakit ku derita untuk mengejarmu? Nick tampaknya benar-benar bingung. Kemudian, semuanya pelan-pelan terungkap sendiri. Jadi, Maureen adalah orang yang mengirim pesan menyakitkan di hari itu. Saat dia tahu tentang ibu dan Nick, dia menyelidiki dan mengetahui kalau ibu sebenarnya adalah Jack. Hari itu, di kafe, ia memohon pada Nick untuk menerimanya kembali, tapi Nick menolak. Jadi, dia membuat beberapa alasan untuk meminjam ponsel Nick, lalu mengirim pesan tersebut untuk memisahkan mereka. Ibuku duduk di sana kaget dan terdiam. Kurasa ia sedang memproses fakta bahwa ia balas dendam ke orang yang salah, dan sekarang telah menyebabkan masalah untuk 2 orang yang tak bersalah. Aku sangat menyesal. Kubiarkan emosi menguasaiku dan membuatku dendam. Aku janji akan perbaiki hal ini. Saya Jane Wilkins, wanita transgender dan mantan dari Nick Grove. Saya mengira dia telah mengkhianati saya, dan ini membuat saya berubah jadi versi pemarah saya, yang lalu terbutakan oleh hasrat balas dendam. Hanya saja, saya salah. Seperti yang kalian tahu, mustahil rasanya jika Nick punya niatan buruk terhadap komunitas LGBT. Karena dia mencintai saya. Sedangkan untuk putranya, Dennis, dia adalah pria yang baik, yang terjebak di dalam konflik. Dia tak pernah hianati siapapun. Jadi tolong, jangan menghakiminya untuk hal yang tak dilakukannya. Saat aku menyaksikan video itu, aku merasa sangat bangga pada ibuku yang berani. Ia sudah lakukan banyak kesalahan, tapi ia mengakuinya di depan publik yang mana butuh banyak keberanian. Untungnya, video itu berhasil. Perusahaan ini pun pulih dan nama baik Dennis sudah kembali. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan saudara-saudaraku minta maaf ke Dennis dan Nick. Untungnya, mereka berdua laki-laki yang sangat baik dan pengertian. Ibu tak lagi dendam kepada laki-laki, dan ia bahkan mulai kencan dengan pria baik bernama Jacob. Cindy bertemu dengan gadis manis bernama Beverly, yang kalau dipikir sangat bertolak belakang dengannya, tapi mereka sungguh tampak serasi bersama. Grace masih melajang dan fokus pada karirnya. Dan aku tak akan mengulanginya lagi, karena aku tetap bersama mangsa ini selamanya.
Aku sangat gugup. Asal kalian tahu, ini hari pertamaku sekolah. Seumur hidup. Itu benar. Aku Heather. Umurku 15 tahun. Dan aku belum pernah menginjakan kaki di dalam sekolah sebelumnya. Ini karena ayahku seorang ilmuwan dan ibuku adalah penulis. Jadi mereka sangat peduli dengan pendidikanku. Dan khawatir kalau SD dan SMP di kota kami tak cukup baik, jadi ibu memberiku homeschooling. Jujur, itu menyenangkan. Aku sangat menikmati belajar segala jenis topik yang berbeda, terutama sastra. Tapi kemudian ketika aku nonton acara TV tentang SMA seperti The Kissing Booth atau High School Musical, kurasakan nyeri di dadaku. Aku melewatkan begitu banyak hal seperti berteman dan ngobrol dengan cowok. Aku putus asa ingin miliki apa yang dipunyai cewek-cewek di TV itu. Jadi, aku memohon ke ibu agar memperbolehkanku belajar di SMA. Butuh banyak sekali rayuan dan air mata palsu, tapi pada akhirnya ia setuju. Aku sangat senang. Akhirnya, akan kudapat pengalaman sekolah secara langsung, bukan menjalaninya lewat karakter TV favoritku. Oh ya Tuhanku, apa yang sebaiknya kupakai? Apa yang akan kubicarakan? Bagaimana caraku berteman? Ini sungguh terjadi. Aku hampir tak bisa tidur kemarin malam. Dan sebaliknya, kugunakan sepanjang malam mempersiapkan diri. Ini merupakan babak penting di hidupku. Jadi, inilah aku sedang berjalan menuju ke stasiun bus. Wah, belum pernah kulihat ada begitu banyak orang-orang seumuranku sebelumnya. Ini bagai mimpi yang jadi nyata. Kulihat tempat duduk kosong di samping cewek ini. Jadi aku jalan mendekat sambil tersenyum. Permisi, bisakah aku duduk di sini? Cewek itu menatapku ke atas dan ke bawah, memutar matanya, lalu meletakkan tasnya di tempat duduk itu. Maaf, sudah ditempati. Oke, tak apa. Aku akan duduk sendiri di belakang kalau begitu, tak masalah. Cewek itu pasti bangun di sisi ranjang yang salah atau semacamnya. Tapi, ya, ternyata tak hanya cewek di bus itu yang bangun di sisi ranjang yang salah. Karena segera setelah Bu Hickson, guru sastra Inggrisku, memperkenalkanku ke semua orang di kelas, bisa kulihat semua juga memandangku dengan aneh. Apa mereka mempermainkanku? Tapi kenapa? Apa ada selai di wajahku? Bu Hickson menunjukkan tempat dudukku, lalu kelas dimulai. Sekarang kalian pasti sudah punya banyak waktu untuk menyelesaikan membaca The Great Gatsby. Oh, aku suka sekali dengan novel itu. Di sepanjang novel, Fitzgerald senantiasa merujuk pada cahaya hijau yang terus digapai Gatsby. Ada yang bisa memberitahuku cahaya hijau itu melambangkan apa? Kulihat sekeliling, memperkirakan semua orang mengangkat tangan. Tapi yang mengagetkanku, mereka semua menatap tertunduk ke bangku mereka menghindari kontak mata dengan Bu Hickson. Hah? Tapi kenapa? Ini sangat mudah. Tiba-tiba Bu Hickson berkata, tak ada? Hah? Nah, bagaimana kalau kamu, Kelly? Semua menoleh dan melihat cewek yang baru saja membetulkan bulu mata palsunya dengan cermin bedaknya. Kelly terus memainkan bulu matanya sambil menjawab. Bukankah lampu lalu lintas punya lampu hijau? Jadi jelas, itu artinya dia boleh menyeberangi jalan. Apa? Aku tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian semua orang berpaling ke arahku. Oh, sial. Kenapa hanya aku satu-satunya yang tertawa? Maksudku, jawabannya sangat menggelikan. Bu Hickson berjalan ke arahku. Oh, tidak. Apa aku dalam masalah? Heather kelihatannya satu-satunya orang di sini yang paham kenapa jawaban Kelly itu konyol. Bisakah kau jelaskan ini pada teman sekelasmu? Warna hijau sendiri menggambarkan ide keserakahan dan uang sebagai simbol ketertarikan Gatsby terhadap Daisy. Gatsby sudah mendapatkan semua yang diimpikan tiap orang, tapi tetap saja dia mengejar cahaya ini, atau dalam kata lain, mengejar cinta dalam hidupnya, Daisy. Bu Hickson tersenyum puas padaku, menepuk bahuku lalu berkata, itu benar. Bagus sekali, Heather. Tiba-tiba seseorang batuk sambil berkata, cupu. Semua orang mulai tertawa. Yang benar saja, bagaimana bisa mereka menertawakan hal ini tapi tidak dengan jawaban Kelly yang bodoh? Diam. Bu Hickson lalu menoleh ke Kelly dan berkata, mungkin jika kau gunakan matamu untuk sungguh membaca buku, daripada hanya menggunakannya hanya untuk pakai bulu mata palsu, maka Heather di sini tak perlu membantumu. Kelly melirikku, jadi aku tersenyum padanya. Tapi, kenapa dia menatapku tajam? Apa aku melakukan kesalahan?
Setelah kelas selesai, kutempelkan foto lucu di lokerku saat Kelly dan kedua temannya, Samantha dan Britney, muncul di sebelahku. Heather, ya kan? Ya, itu benar. Oh ya Tuhan, sweatermu itu, kau suka? Ibuku sangat jelek. Kenapa kau pakai itu? Cuacanya bahkan tidak dingin. Apa cerminmu rusak atau apa? Kalau tidak, kenapa kau memilih pakaian yang tak karuan? Kemudian ketiganya mulai tertawa. Apa maksudmu? Aku dandan seperti Jess di New Girl. Dia terlihat menawan, bukan? Ini malah membuat mereka tertawa lebih keras. Sementara aku masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, ada cewek bernama Taylor datang menghampiri. Hai, aku tak sengaja dengar yang kalian bicarakan tadi. Sebenarnya, New Girl tamat beberapa tahun lalu, jadi gayanya ini agak ketinggalan zaman. Coba nonton Emily in Paris. Itu yang sedang tren sekarang. Oh ya Tuhan, aku tak terpikir itu. Pantas saja cewek di bus tadi. Oh tunggu, pantas saja semua orang di sekolah menatapku aneh. Mereka pasti mengira aku datang dari masa lampau atau semacamnya. Dan kau sebaiknya hati-hati. Kelly dan gengnya suka mengganggu yang lain. Dan kurasa kau adalah target baru mereka. Oh, jadi tatapan Kelly di kelas tadi bukan hanya tatapan biasa. Tapi memangnya kenapa? Trims, tapi aku tak takut dengan mereka. Aku paham tipe cewek jahat seperti ini. Mereka menggonggong tapi tak menggigit. Jadi malam itu aku maraton nonton Emily in Paris. Itu sangat apik. Ku pelajari gaya fashionnya dan ku kombinasikan beberapa pakaian. Kulihat diriku di cermin dan oh ya ampun, aku memang terlihat berbeda. Hari berikutnya di sekolah, tak ada seorang pun yang menatapku lucu. Bagaimana? Saran Taylor sangat membantu. Di akhir pekanku yang pertama, telah kujadikan diriku sendiri murid kesayangan guru. Terdengar hebat, ya? Percaya padaku, tidak demikian. Setiap kali guru memujiku, Kelly dan teman-temannya memberiku pandangan sinis. Lalu kutemukan catatan menempel di lokerku mengatakan, kau orang aneh. Tepat saat itu, Kelly dan teman-temannya berjalan melewatiku cekikikan. Dengan marah ku sobek catatan itu dan memberitahu mereka, kalau kau taruh komentar jahat di lokerku, paling tidak tulislah dengan benar. Aneh kurang huruf H. Mereka langsung berhenti tertawa dan bergegas pergi supaya tak seorang pun tahu kalau itu ulah mereka. Astaga, mereka menyebalkan sekali. SMA ternyata tak seperti yang kuharapkan. Kukira aku akan jadi salah satu anak yang keren, bukan jadi anak yang diganggu. Kemudian beredar informasi kalau aku dulunya homeschooling. Jadi Kelly mulai membuat lelucon. Apa orang tuamu membuatmu tetap di rumah karena kau ini aneh? Ya, paling tidak berkat homeschoolingku aku tak menjawab pertanyaan dengan bodoh di kelas sastra. Aku balas menghardik. Dia berhenti tertawa dan menatapku kebingungan. Setelahnya, mereka masih terus saja dengan lelucon kekanakannya di setiap kesempatan yang ada. Tapi aku berusaha keras mengabaikannya. Tapi suatu hari, mereka bertindak terlalu jauh. Aku masuk kelas dan melihat gambar karikatur besar di papan itu. Itu aku. Oh ya Tuhan, Heather, potretmu tampak luar biasa. Dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Beraninya dia. Kau macam-macam dengan cewek yang salah kali ini, Kelly. Sore itu aku pulang dan dengan gigih mencari cara untuk balas dendam ke cewek-cewek jahat itu. Bingo. Ku keluarkan laptopku dan mulai sibuk kerja. Dan setelah semalam saja, berhasil kubajak semua akun sosmed mereka, termasuk iCloud mereka dan temukan banyak sekali barang bagus. Jadi kali berikutnya mereka macam-macam denganku, aku sudah siap. Dan tak butuh waktu lama sampai teman-teman Kelly menghentikanku di lorong lagi. Tak bisakah rokmu itu lebih panjang lagi? Ya, nenekmu menelpon, ia ingin pakaiannya dikembalikan. Tiba-tiba semua orang berkumpul mengelilingi kami untuk lihat apa yang terjadi. Waktu yang tepat, sekarang aku punya penonton. Mari kita beri cewek-cewek jahat ini ganjaran dari perbuatan mereka sendiri. Rambut yang cantik Samantha, beritahu aku, seberapa sering kau harus semir rambutmu supaya tak ada yang tahu sebenarnya rambutmu merah? Apa yang barusan kau bilang? Oh, dan Britney, operasi hidung yang bagus. Apa? Semua orang dengan terkejut menoleh untuk melihat rambut pirang Samantha yang indah dan hidung Britney. Bagaimana? Britney tergagap lalu menarik lengan Samantha dan mereka kabur dari lokasi. Yap, sudah kupelajari semua masa lalu mereka yang memalukan lewat foto-foto yang kubajak kemarin. Setelah itu, Samantha dan Britney tak berani menggangguku. Namun kemudian ketiganya masih saja mengganggu orang lain. Lalu,
Tak bisa kutahan kesalku lagi saat kulihat mereka memperolok Taylor. "Hei, tinggalkan dia sendiri." Kelly berbalik menyeringai. "Apa orang tuamu tak mengajarimu kalau tak sopan menyela saat orang lain berbicara? Atau mereka juga berpendapat aneh soal itu?" "Oh, jadi itu yang ingin dia lakukan. Tak masalah buatku, teruskan." "Nah, ngomongin orang tua, gimana kabar orang tuamu, Kelly?" "Oh, tunggu, bukankah mereka akan cerai?" Senyum lebar Kelly langsung lenyap dan tergantikan dengan tatapan penuh ketakutan. Lalu dia langsung kabur tanpa berkata apapun, meninggalkan teman-temannya yang juga kaget. Itu benar, kulihat postingan pribadi yang panjang tentang orang tuanya yang akan cerai di Facebook. Itu pasti caranya untuk mengekspresikan pikirannya, tapi sikap buruknya itu jadi bumerang. Setelah cewek-cewek jahat itu pergi, Taylor berterima kasih padaku dan beberapa murid lainnya mengelilingiku dan memujiku karena telah membela diri melawan Kelly dan kelompoknya. Sejak saat itu, cewek-cewek jahat itu menghindariku seperti wabah. Dan seperti itulah, aku berubah dari cewek culun yang bersekolah di rumah jadi cewek keren dan populer, yang punya nyali untuk melawan cewek-cewek jahat itu. Rasanya menakjubkan. Lalu suatu hari, aku ke kamar mandi selama kelas berlangsung dan kudengar ada seseorang di bilik sedang menangis. Dia sedang bicara di telepon. "Kumohon, Bu, tolong jangan cerai. Tak bisakah ibu dan ayah berusaha pertahankan demi aku?" Oh, ya ampun. Apa mungkin itu Kelly? Saat aku cuci tangan, pintu bilik itu terbuka. Dan seperti yang kuduga, Kelly keluar dengan mata merah. Segera saat dia melihatku, dia mengusap air matanya, memandang tak suka padaku. Saat itu, aku tak merasa nyaman. Justru sebaliknya. Tak pernah kusadari kalau aku bersikap kasar padanya. Membuatnya sedih, tak membuatku senang. Itu juga membuatku tak nyaman. "Kelly, aku minta maaf tentang orang tuamu." Tapi dia hanya mendengus, lalu beranjak pergi. Kuraih lengannya. "Kumohon, Kelly, aku tak bermaksud menyakitimu." Kelly menatap mataku lalu berkata, "Tapi kau lakukan itu." Aku tahu, aku minta maaf. Aku tak berpikir lurus. Aku terus minta maaf padanya, dan setelah beberapa waktu ia akhirnya berkata, "Ya, kurasa aku juga cukup jahat padamu." Kami akhirnya ngobrol dan dia cerita padaku kalau mengganggu orang lain membuatnya merasa lebih baik atas kondisi keluarga yang dihadapinya dengan sulit. Jadi, aku terbuka padanya tentang betapa gugupnya aku mulai bersekolah. Kami pun ngobrol hangat dan suasana jadi cair di antara kami. Jadi, kalian tahu sejak momen itu semua di antara kami dan juga para cewek jahat itu menjadi baik. Oh, tunggu. Mereka bukan lagi para cewek jahat. Hanya Kelly, Samantha, dan Britney. Mereka telah belajar kalau tindakan mereka terhadapku dan murid lain itu tak baik. Dan mereka akhirnya paham rasanya ditertawakan. Jadi mereka tak lakukan itu lagi ke orang lain. Jadi pada akhirnya SMA berubah menjadi cukup menakjubkan. Seperti yang sudah kubayangkan. Tapi bahkan lebih baik. Astaga naga, siapa itu? Cowok ini teramat seksi. Dan ada lagi, saat aku mendekatinya, dia tak kabur ketakutan. Melihatku tercengang, Scarlett menyikutku. "Bangun Cika, kita terlambat." Dia terkekeh sambil menarikku ke kelas. Aku melihatnya, tak pernah kukira akan kutemui hari di mana Margot si pembuat onar jatuh hati karena seorang cowok. Scarlett menggodaku. Aku tersipu dan lidahku benar-benar keluh. Mataku melihat sekeliling dengan canggung. "Sayang sekali kau ini pada dasarnya pengusir cowok yang mengajak ngobrol." Ya, benar. Kutundukkan kepalaku berpikir. Dan lalu aku mendongak. Scarlett sedang mengirim pesan. Mungkin beberapa pesan lebay untuk pacarnya Kate. Kusandarkan daguku ke tangan dan menatap keluar jendela saat kudapati diriku sendiri melamunkan cowok tampan misterius itu. "Jam berapa ini menurutmu? Apa kau berusaha membuatku terusir dari sini karena menutupimu lagi?" Sorry. Aku ada urusan yang sangat penting dengan Alfie." "Penting? Hah? Jadi aku bisa terkena masalah membelamu karena kau ingin mainkan lelucon payah dengan si pecundang itu?" "Enggak.
Berapa kali harus kukatakan padamu, kami hanya mengerjainya sekali, dan bajingan itu benar-benar pantas menerimanya. Soal bajingan tadi, dia itu kapten tim basket, dan Alfie ini temanku. Oke, dia memang terlihat sedikit menyeramkan, tapi dia itu cowok baik. Tapi penggila olahraga itu tak hanya jatuhkan Alfie dengan bola basket, dia juga mengambil uang dari kantongnya saat dia roboh. Kami tak akan biarkan dia lolos hari ini. Jadi malam itu kami menyelinap dan menuang minyak goreng licin ke seluruh lapangan, yang membuat seluruh tim terpeleset dan jatuh terus-menerus. Itu lucu sekali. Sayangnya, berita keterlibatan kami sampai ke kepala sekolah. Jadi Scarlett harus menelpon ayahnya untuk membantuku. Oke, jadi ini bukan kali pertama Scarlett sudah menyelamatkanku. Dia hanya marah karena dia juga harus menyelamatkan Alfie juga, meski dia sangat membencinya. Ayolah, aku minta maaf. Apa kau keberatan? Ini tengah malam dan kita perlu tidur. Diam, Miley. Tak ada yang bertanya padamu. Baiklah, pergi ke kamar dan diamlah supaya kami bisa benar-benar tidur. Dasar cewek girly itu. Bangunlah Tuan Putri, kelasnya sudah berakhir. Dengan grogi aku bangkit dan mengikuti Scarlett seperti zombie menuju kantin. Tapi kemudian aku tiba-tiba terhenti. Di sana, berdiri di sudut lorong adalah cowok tampan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kuminta Kit untuk menyelidiki. Sekarang kau mau bantuanku atau tidak? Aku masih mematung, tak bisa berkata apapun. Ya Tuhan, tak pernah kurasa segugup ini sebelumnya. Aku mengangguk sambil mencengkram lengannya. Wah, yang diperlukan untuk membuat Margot yang perkasa jadi menciut hanyalah cowok. Oh, dan ngomong-ngomong, panggilannya Jared, dan dia belajar musik klasik. Elegan sekali. Hah? Aku berseru. Musik klasik? Ini menyebalkan. Maksudku, bagaimana bisa cewek sepertiku bisa menggapai levelnya? Jangan khawatir, aku akan membantumu. Lalu dia mengubah sikapnya. Dengan satu syarat. Kau tahu tidak, Scarlett menyuruhku berhenti bergaul dengan Alfie. Karena itu tak baik untuk image feminin yang kuperlukan untuk dapatkan perhatian Jared. Ditambah aku tak diperbolehkan melampaui jam malam asrama. Jika kulanggar peraturan ini, maka dia tak akan mau membantuku lagi. Baiklah, aku setuju. Maaf Alfie, kau harus lanjutkan sendiri tanpaku. Kit berteman dengan Jared dan memintanya untuk datang ke sekolah kami lagi untuk memeriksa piano di ruang musik. Saat muncul ups yang darurat, dia akan tinggalkan Jared denganku yang ternyata sedang berjibaku dengan piano itu. Jenius. Seperti yang kalian lihat, sejauh ini rencananya berjalan lancar. Hanya saja gaun ini membuatku sesak napas. Tapi berada dekat Jared seperti malah makin membuatku sesak. Untung dia ramah. Jadi dengan mudah kami mulai ngobrol. Dan sekarang dia main piano untukku. Apakah punya rencana sepulang sekolah? Tidak, belum. Aku akan ke kafe musik di kota. Apa kau mau ikut? OMG, tentu saja aku berkata iya. Apa ini terhitung sebagai kencan pertama? Kami sangat bersenang-senang. Aku berada di langit ketujuh. Dalam perjalanan pulang, aku tertegun saat melihat Alfie menyeberang jalan. Melihatku dengan Jared, Alfie melotot padaku dengan tatapan mata membelalak marah. Ku beri tanda shh, dan dia berpaling. Tak heran, ponselku berbunyi. Kau acuhkan aku untuk pergi dengan cowok banci itu? Dan ada apa dengan pakaianmu? Astaga, Alfie pastinya marah, tapi tak bisa kuurus ini sekarang. Aku janji ke Scarlett aku tak akan bicara dengannya lagi. Jadi kuacuhkan pesan itu dan berjalan lurus melewatinya. Segera saat aku sampai di asrama, cewek-cewek menyoraki dan bertanya bagaimana kencannya. Mereka sepertinya senang untukku. Jadi, kapan kencan selanjutnya? Dia memintaku untuk datang ke sekolahnya besok dan kami akan makan malam. Para cewek berteriak bersamaan. Sungguh mengejutkan karena tak kusangka cewek-cewek bawel ini sangat peduli padaku. Aku sangat bersemangat dengan kencan selanjutnya. Jadi aku tiba lebih awal di sekolah Jared mendapatinya berlatih di ruang latihan dengan cewek lain. Aku masuk ke ruangan dengan senyum di wajahku dan Jared memperkenalkanku padanya, Maeve. Lalu dia menyuruhku menunggu di sana dan pergi ke kamar mandi. Si Maeve ini tertawa kecil lalu memandangku ke atas dan ke bawah lalu berkata, "Menyerah saja. Cewek tak sempurna sepertimu tak pantas dengannya." Hah? Apa yang pernah kuperbuat padanya? Marah, kujatuhkan lembaran-lembaran musiknya. Dia memungutnya lalu dengan tegas berkata, "Kau tunggu saja, aku tak akan biarkan kau lolos begitu saja." Lalu dia mendorongku dan bergegas pergi.
Lalu saat makan malam, aku tak bisa menahannya. Jadi Maeve itu... orang tua kami sangat dekat, jadi kami sudah berteman sejak kecil. Dan kini kami berdua belajar musik. Dia kelihatannya sangat menyukaimu. Aku tak yakin soal itu. Kami hanya teman. Jadi dia tak suka dengan si Maeve? Kurasa, lupakan saja dia. Aku punya kencan yang penting dengan Jared dan aku butuh bantuanmu. Tepat di saat itu, sebuah panggilan dari Alfie masuk. Tapi Scarlett duduk tepat di sebelahku, jadi aku tak bisa mengangkatnya. Setelah beberapa panggilan, dia mengirim pesan padaku. Kau harus menolongku kali ini, aku tak bisa melakukannya sendiri. Oh Tuhan, tolong aku. Aku tak tega tinggalkan temanku. Jadi, kuputuskan menyelinap keluar menemui Alfie. Oke, jadi ini tak seperti yang kalian kira. Waktu yang lalu saat aku telat pulang bukan karena kami berbuat hal yang tak berguna. Sebaliknya kami sedang memperbaiki rumah terbengkalai untuk anak gelandangan. Kali ini, salah satu anak itu, Kevin, sedang demam tinggi. Aku harus membantu Alfie meminjam uang dan membawa Kevin ke rumah sakit. Aku berusaha sangat hening saat merayap masuk ke kamar asrama. Tapi aku bersumpah, Scarlett itu orang yang paling mudah terbangun. Karena benar saja di sanalah dia menungguku. Oh, hai Margot. Senang kau bisa bergabung dengan kami. Ya, maaf. Itu ada kondisi darurat. Kau tak bisa menahan diri ya? Kau melanggar perjanjian kita untuk bergaul dengan teman berandalmu itu. Aku tak mau membantumu lagi. Ini menyebalkan. Sepertinya aku sendiri. Ini dia, kencan pentingku dengan Jared. Ayahnya merupakan konduktor di sini. Dan dari apa yang bisa kusimpulkan, posisi itu sangat penting. Tanpa Scarlett membantuku memilih gaun yang cocok untuk acara ini adalah mimpi buruk. Oh ya ampun, semua orang terlihat sangat mewah dan berkelas. Aku merasa mencolok, dan jelas ini bukan dunia yang kuinginkan. Tapi senyum lembut Jared sangat menenangkan. Tapi segera, Maeve mendatangi kami. Jared, sayang, selamat. Kurasa konser ini akan luar biasa. Oh, kau lagi. Gaun yang bagus. Dia mencoba menjatuhkanku. Tapi tetap tenang. Sekarang ambil nafas, ambil nafas. Lalu mereka berdua membahas tentang Mozart, Beethoven. Aku tak paham satu pun. Begitupun keseluruhan konser. Aku juga tak memahaminya. Setelahnya, Jared menuntunku ke orang tuanya. Ya Tuhan, ini menakutkan. Kuberikan buket bunga yang sudah kupersiapkan ke mereka dan memberi selamat atas konser tersebut. Untungnya, mereka berdua terlihat sangat ramah dan puas dengan hadiahku. Tapi kemudian Maeve muncul dan memeluk ibu Jared. Jared, sangat menyenangkan bersama gadis-gadis yang sopan ini. Menyeringai, Maeve membalas. Aku tak yakin soal itu. Margot ini suka menyembunyikan karakter aslinya. Oke, jadi aku mungkin gagal menjaga sikapku dan menyerukan beberapa kata yang buruk. Ups. Jared dan ibunya terlihat kaget dengan hal ini. Tapi belum sempat kucoba perbaiki situasi, Maeve mengeluarkan ponselnya dan melambaikan fotoku bersama Alfie. Aku ingin jelaskan, tapi pada akhirnya aku hanya tergagap berujar banyak omong kosong. Akhirnya, Jared menarikku ke samping dan berkata, "Kurasa lebih baik kau pergi saja." Aku lari dari sana hampir menangis. Parahnya, aku tak bisa berlari dalam gaun bodoh ini. Aku sudah kehilangan Jared dan ini sudah lewat jam malam. Jadi kalau kembali sekarang, Scarlett akan marah padaku. Jadi kuputuskan kalau aku tak akan kembali. Tidak, sebaliknya, aku akan kabur. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Aku merasa tenang di sini dan Alfie membawakanku beberapa pakaian dan makanan. Kenapa dia di sini? Aku sedang tidak mood diceramahi. Tapi yang mengejutkanku, dia segera menghampiri dan melingkarkan tangan memelukku. Bisa-bisanya kau pergi begitu saja. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Oh iya, Alfie cerita padaku semuanya. Aku minta maaf sudah salah menilaimu. Dia mundur. Tapi kau bau. Ada satu orang lagi yang ingin bertemu denganmu, Margot. Aku menatapnya bingung. Lalu di pintu, itu Jared. Margot, saat kulihat foto itu, aku kaget. Kupikir aku ini pasti lelucon untukmu dan kau benar-benar dengan Alfie. Tapi aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Sekarang aku sudah bicara pada Scarlett dan Alfie. Aku sudah tahu. Aku menyukaimu, Margot. Kau yang asli. Dan aku tak ingin kau berpikir kau harus berubah demi aku. Apa menurutmu kau bisa beri idiot ini kesempatan lain? Aku ragu. Pura-pura kalau itu adalah sesuatu yang perlu kupikirkan.
Lalu dengan tersenyum lebar aku berteriak, "Ya!" dan segera menuju dekapannya. "Jadi bagaimana sekarang?" "Ya, aku kembali ke asrama dan yap, aku masih menyelinap keluar dan yap, Scarlett masih menutupiku." Jared dan aku resmi pacaran dan dia bahkan membantuku dengan konser penggalangan dana untuk membantu anak-anak gelandangan itu. Jadi, menurutku gadis tangguh ini sebenarnya tidak terlalu tangguh. Ini merupakan akhir pekan yang indah. Tapi bukannya bersenang-senang, aku malah terjebak di rumah. Kalian tanya untuk apa? Untuk mengajarkan Excel ke gadis yang bahkan tak tahu caranya memakai pintasan tombol shift. Kau ini kenapa? Sudah kujelaskan kode ini padamu 20 kali. Eh, eh, aku minta maaf. Terima saja, kau payah dalam hal ini. Mimpi kalau kau bisa mengalahkanku. Kalau harus kubuang waktu sedetik lebih lama duduk dengannya, aku bisa gila. Lihat betapa palsunya dirimu. Kalau kau marah, tunjukkan saja padaku. Kenapa kau harus selalu jadi nona ramah? Biar kuperkenalkan pada kalian. Itu Lara, yang katanya saudariku. 2 bulan lalu, ibu membawanya pulang dan mengumumkan, "Jeff, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Dulu saat kita putus sebentar, akibat kebencian orang tuamu padaku, nah, selama masa itu, kudapati diriku hamil. Aku melahirkan putri kecil kita, Lara. Aku baru berusia 22 dan tak punya uang. Jadi walaupun menyakitkan untuk kulakukan, aku menyerahkannya. Aku tak pernah memikirkan tentang dia. Dan sekarang, ya, aku berhasil menemukannya." Dia menepuk-nepuk matanya yang berkaca-kaca lalu menyerahkan hasil DNA. Ayah sangat terharu dan berlari memeluk Lara. Mereka menangis lama dan berpelukan lama, sedangkan aku hanya berdiri di sana terdiam karena kaget saat reuni keluarga ini berlangsung. Semuanya terjadi begitu cepat. Bagaimana bisa aku percaya bahwa suatu kebetulan saat ibu tiba-tiba menemukan anaknya yang telah lama hilang setelah bertahun-tahun lamanya? Apalagi Skylar, stop bersikap keras kepala. Ibu membentakku, lalu bergegas menghampiri Lara dan mulai memeluknya dan membelai rambutnya dengan lembut. "Bukan salahku kalau kemampuan belajarnya seperti siput. Berhentilah ikut campur, kalau tidak aku berhenti mengajarinya. Oh ya, dan juga afeksi ibu anak itu hentikan. Itu konyol." Aku tahu apa yang kalian pikirkan, kenapa bersikap begitu ke ibuku. Masalahnya, ia bahkan bukan ibu kandungku. Beberapa bulan lalu, sesuatu yang gila terjadi padaku. Ada wanita asing yang muncul entah dari mana dan menyatakan ia adalah ibuku. Apa yang harus kukatakan sekarang? Tentu saja kukatakan padanya kalau ia salah orang. Tapi saat kulihat kontrak penjualan antara ibuku dan dirinya, aku terpaku karena syok. Ternyata ibuku keguguran. Tapi ia selalu takut akan kehilangan posisi di keluarga ini. Jadi ia membeliku dari wanita ini. Jadi aku diadopsi. Ini lumrah, ya kan? Tapi tetap saja, aku tak layak diperlakukan seperti itu. Aku selalu diabaikan sejak masih kecil. Ibu tak pernah memeluk atau menciumku. Ia tak bacakan dongeng sebelum tidur atau menyelimutiku di ranjang saat malam. Yang ia lakukan hanyalah menghardikku. "Pergi sana." Kurasa kuyakinkan diriku kalau ibuku memang begini. Tapi saat Lara datang, dan ibu begitu berbeda dengannya. Aku paham sekarang. Aku paham kenapa ia perlakukan aku begitu dingin dan kenapa aku tak pernah merasa bahagia meski besar dalam keluarga yang kaya. Karena aku tak pernah diterima di sini. Setelah insiden dengan wanita itu, kutemui ibu soal ini. Aku paham. Aku tahu aku bukan putri kandungmu dan itulah kenapa ibu merasa pantas memperlakukanku seperti sampah. Oh, tolong, berhentilah bersikap dramatis. Biar ku beritahu ibu ini. Meskipun ibu memang mengadopsiku, aku masih akan buktikan kemampuanku ke ayah dan mengambil alih perusahaan ini sendiri. Ibu kebingungan setelah mendengarnya. Lalu, tak lama kemudian, ia muncul dengan Lara. Itulah kenapa aku percaya tak ada yang kebetulan. Ibu membawa Lara pulang untuk berkompetisi denganku. Dan jika itu memang benar, maka kenapa aku harus takut? Bagaimana kabar 2 anak gadisku? Skylar, apakah masih membantu Lara dengan belajarnya?
Ya ayah, dia masih membantuku setiap hari. Terima kasih banyak. Oke, itu hebat. Kalau kau sudah menguasai dasarnya, kurasa sebaiknya mengambil beberapa kursus tambahan. Lakukan yang terbaik dan berusahalah mencontoh kakakmu. Tak mungkin dia bisa sebaik aku, bahkan dalam mimpinya. Lara itu sangat pintar. Dia akan cepat memahami. Aku juga mengajarinya lebih banyak mengenai bisnis keluarga. Hah? Apa ibu akan mengajarinya lebih banyak untuk bersaing denganku? Bisa kulihat jelas ketamakan dan jiwa kompetitifnya. Tapi terserahlah, toh Lara dan aku sungguh di level yang sangat berbeda. Aku murid unggul di Columbia Business School, sementara dia bukan siapa-siapa yang tak berpendidikan. Tolong, aku benar-benar tak perlu khawatir soal apapun. Ibu terus memaksanya belajar, tapi lihat. Ngomong-ngomong soal ibu, ia bertingkah aneh akhir-akhir ini. 1 menit lalu ia perlakukan aku seperti noda membandel yang tak bisa dihilangkannya. Lalu kemudian ia berusaha menjodohkanku dengan pria bernama Dean. Dia putra dari koleganya yang sangat kaya. Aku tak paham kenapa ia tiba-tiba merasa perlu mencarikanku pacar. Dan ayah tak membantu di situasi ini, karena bukannya memberitahu ibu agar berhenti menjadi mak comblang, ia malah mendukungnya. Oke, aku hanya ingin mereka berhenti mengusikku, jadi akhirnya aku setuju untuk bicara dengan si Dean ini. Tapi sekarang, dia tak berhenti mengirimiku pesan, dan bahkan datang ke rumah. Kurasa dia cukup tampan dan baik, tapi bukan tipeku. Jadi aku hanya bicara padanya karena bersikap sopan. Hingga suatu waktu, kulihat Lara menyelinap untuk mengintip Dean saat dia sedang menungguku di ruang lobi. Tunggu. Jangan bilang padaku dia suka Dean. Oh, ya sudah, dia boleh mengambil sisaku. Toh aku juga tak suka dengan pria ini. Lalu suatu hari, aku sedang berjalan menyusuri koridor saat ku terima sebuah pesan dari Dean. Skylar, apa kau senggang besok? Mari kita makan malam bersama. Aku hendak membalas pesannya saat tiba-tiba ku dengar ibu dan Lara berdebat. Ada apa denganmu, Lara? Kenapa kau diam-diam mengencani si brengsek itu? Kenapa bukan Dean? Dia pria baik. Lagi pula dia memberitahuku tak ada apapun yang terjadi antara dia dan Skylar. Jadi Dean menduakan kami? Dia menyelinap keluar untuk kencan dengan Lara sementara menggodaku di telepon sepanjang hari? Apa-apaan? Ku coba tetap tenang sementara terus mendengarkan. Kau gila. Hentikan kebodohan permainan kencan rahasia ini sekarang juga. Apa? Kenapa ibu bersikeras dia pria yang baik untukku, tapi memberitahu Lara sebaliknya? Nah bu, sebenarnya yang mana? Apa Dean itu pasangan yang baik seperti yang ibu bilang padaku, atau seseorang yang brengsek seperti ibu bilang ke Lara? Dia itu kaya. Jadi teruslah kencan dengannya dan berhenti menggangguku dengan omong kosongmu. Aku ini bukan anak kemarin sore. Pasti ada yang salah dengan si Dean ini. Persis di hari berikutnya, kuputuskan untuk pergi dan mengikuti Dean. Oh, ya ampun. Apa yang dia pakai? Dan kenapa dia pergi ke daerah kumuh ini? Lalu dia berkumpul dengan beberapa berandalan. Jadi, jelas, Dean ini pasti anak jalanan. Itulah kenapa ibu tak biarkan Lara dekat-dekat dengannya. Tapi, kenapa ibu jodohkan dia denganku? Apa itu bagian dari rencananya untuk menjatuhkanku? Usaha yang bagus. Aku sudah cukup memata-matai dalam sehari, jadi aku hendak pergi. Tapi kemudian tiba-tiba, ku dengar suara tak asing yang mengagetkanku. Aku berbalik kemudian. Apa? Itu ibu? Berani-beraninya kau mengacaukan rencana. Jaga bicaramu. Kulakukan seperti yang kau minta. Kusuruh kau untuk menggoda Skylar untuk mengalihkan perhatiannya. Bukan Lara. Jangan pikir aku mau membayarmu lagi sepeser pun. Baiklah, jangan bayar aku. Pastikan saja kau ambil foto suamimu saat hasil DNA yang asli masuk ke kotak posnya. Kau. Oh my God. Apa aku tak salah dengar? Hasil DNA apa? Apa mungkin? Aku segera pulang dan segera ke kantor ayah untuk mencari sertifikat DNA yang ibu berikan padanya hari itu. Ini dia. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ya benar, harus kubawa ini ke rumah sakit untuk memeriksanya. Setelah memohon dan menekan dokter, akhirnya dia mengaku kalau dia telah menerima suap dari Dean untuk memasukkan hasil tes. Ku minta yang asli dan percaya atau tidak, Lara bukan anak dari ayahku.
Aku langsung segera pulang dan menunjukkan hasil DNA yang asli ke ayahku. Ayah sangat kaget sampai aku harus membantunya duduk, lalu mengambilkannya segelas air. Saat ia sudah mengatasi rasa terkejut tadi, ia menyuruhku memanggil Lara dan ibuku untuk menemuinya. Tapi, oh tidak, kamar Lara kosong. Hanya ada satu surat tergeletak di atas ranjang. Maaf semuanya, Din memberitahuku kebenarannya. Terima kasih semuanya sudah mengurusku. Terutama kau, Skylar. Jujur aku senang berada di dekatmu. Kurasa kau orang yang baik dan sabar. Tolong, jangan berubah. Aku tak pantas berada di duniamu, jadi aku tak bisa tinggal. Jika kita berjodoh, pasti kita akan berjumpa lagi. Terima kasih dan maaf sekali lagi. Salam sayang, Lara. Sulit dipercaya. Bagaimana bisa kau bohongi kami semua dengan hal seperti ini? Mengetahui dia tak bisa lolos lagi, ibu menjawab. Oke, Lara bukan anakmu. Aku hamil setelah kita putus. Aku tak mau kau mencampakkanku, jadi ku bayar Din untuk memalsukan sertifikat DNA. Lalu aku membayarnya lagi untuk mengencani Skylar dan mengalihkan perhatiannya dari belajar. Bisnis ini seharusnya milik Lara, bukan Skylar. Tapi bajingan itu malah jatuh hati pada Lara. Ayah yang malang, ia terlihat sangat patah hati. Ibu coba memohon pada ayah agar memaafkannya. Tapi ayah mengatakan kepercayaannya sudah dirusak dan bahwa ibu harus pergi. Semuanya kacau. Ayah yang malang mengurung diri di kantor. Sementara aku berbaring di ranjang menatap langit-langit. Aku tak bisa berhenti memikirkan semua kebohongan ibu. Dan untuk apa? Uang? Ketenaran? Status? Semua itu apakah sebanding dengan mengorbankan harga diri, kehormatan dan kepercayaan? Aku dulu juga ingin berkompetisi dengan Lara. Tapi ternyata itu semua hanya sesaat saja. Ayah, kurasa aku juga sebaiknya pergi karena aku bukan putri kandungmu juga. Kau? Aku tahu sudah cukup lama, tapi tetap diam saja karena aku takut ayah akan mencampakkanku. Terima kasih selalu ada untukku. Ayah pria yang baik, tidak pantas menerima semua rasa sakit. Kemudian kuceritakan pada ayah tentang bagaimana aku tahu aku diadopsi dan bagaimana ibu membayar ibu kandungku untuk menyerahkanku. Ayah mematung sejenak, lalu dengan tenang berkata, Skylar, sayang, kau akan selalu jadi putriku dan aku sangat bangga padamu. Tolong, tinggallah di sini denganku. Aku tak bisa menahan air mata. Apa ayah sungguh ingin aku tinggal? Bahkan setelah kejadian yang sungguh gila ini, aku sangat menyayangi ayahku. Tapi aku tak bisa membuatnya kecewa lagi. Hari berikutnya, ayah dan aku pergi ke rumah ibu angkat Lara. Aku mencairkan suasana dan mengajaknya kembali bersama kami. Dengan sopan ia menolak, ternyata dia hanya ingin kehidupan sederhana. Terkadang kami masih bertemu, dan kami sebenarnya jadi teman yang cukup dekat. Bukankah itu luar biasa? Karena sebelumnya, kami bagaikan air dan api. Fakta bahwa aku tak harus mengajarinya Excel lagi mungkin membantu. Ada orang yang lakukan apa saja yang mereka bisa untuk dapatkan ketenaran dan kekayaan, tapi hal ini seringkali harus dibayar mahal. Ibu membiarkan ketamakan mengubahnya menjadi monster, dan sekarang ia menerima ganjarannya. Aku tak suka apa yang sudah dilakukannya, tapi ia tetaplah ibuku. Ya, bagaimanapun ibu angkatku. Jadi, aku masih mengiriminya subsidi dan mendoakan kebahagiaannya di sisa hidupnya. Kenyataannya, aku lebih memilih melepas kekayaan yang sangat besar dan jalani hidup yang tenang daripada jadi pribadi yang tak kuinginkan. Jika itu kamu, akankah kau lakukan hal yang sama untuk hidup dengan tenang? Ku berjalan memasuki sekolah dengan bisik-bisik yang mengikutiku. Tapi apa cuma perasaanku atau kerumunan yang sepertinya lebih cerewet hari ini? Dengan gugup aku berjalan menuju lokerku dan, ya Tuhan, di atasnya ada coretan Karen remaja dengan cat semprot. Aku gemetaran karena malu, dikelilingi wajah-wajah melongo dan terkekeh. Aku langsung lari ke toilet dan mengunci diri dalam bilik untuk menenangkan diri. Kalian mungkin heran, bagaimana aku bisa sampai di titik ini? Aku tak terdengar seperti orang sombong dan tak masuk akal yang biasanya ada di diri para Karen. Memang, karena aku bukan mereka. Tapi aku sadar kalau tindakanku bisa jadi penyebab situasi ini. Aku diadopsi oleh keluarga kaya yang menekan anak-anak mereka untuk tumbuh sukses dan tanpa celah. Sebagai hasilnya,
Aku tak pernah dapat nilai lebih rendah dari A atau kalah dalam kompetisi. Aku anak sempurna yang terlalu takut gagal. Karena tak satu pun pernah mengajarinya seperti apa kegagalan itu. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Di suatu hari biasa di sekolah, aku sedang jalan menuju kelas sastra dan kulihat ada cowok tak kukenal menempati bangkuku. Semua cewek memandang terpesona padanya. Hei, kutepuk pundaknya. Apa ini tempat dudukmu? Iya. Oh, maaf, aku tak tahu. Dia lalu pindah ke bangku yang lain. Kupaksakan tersenyum sopan lalu mengambil tempat dudukku. Lalu guru sastra kami mengumumkan kami akan ada kuis hari ini yang tak mempengaruhi nilai kami. Sebagai murid kesayangan guru di sini, aku tahu kalau ini karena ia ingin menguji Austin, cowok baru itu. Oke, tak masalah bagiku. A+ lainnya untuk ditambahkan ke koleksiku. Hanya saja, entah kenapa aku tak bisa konsentrasi. Aku memandang keluar jendela, berusaha temukan inspirasi menulis. Tapi cowok baru itu menutupi pandanganku. Oke, jujur saja, dia terlihat cukup tampan. Tanpa kusadari, aku mulai menatapnya. Dan tiba-tiba dia menoleh padaku. Kami bertatap mata yang mana membuatku tertegun. Oh ya ampun, bangun Catherine. Ada kuis yang harus kau selesaikan. Ku coba untuk kembali fokus ke esaiku. Tapi aku terus merasa dia menatapku. Yesus, kuharap dia tak salah paham. Aku tak seperti cewek-cewek itu yang hanya ke sekolah untuk cari cowok tampan. Waktu habis. Dengan gugup kukumpulkan esaiku karena aku tahu aku teralihkan dan tak memberikan yang terbaik. Tapi biarlah, tak satu pun bisa kalahkan aku, bahkan di hari-hariku yang terburuk. Tapi tidak kali ini. Hari berikutnya, Bu Guru mengembalikan karyaku dan berbisik. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi tak masalah. Jangan khawatir. Hah? Dengan cepat kulihat esai itu dan Bemin? Oke, aku paham tak bisa dapat A+ kali ini. Tapi bahkan A biasa pun tidak. Aku tak pernah dapat B sebelumnya. Wajah kecewa orang tuaku muncul di benakku. Bagaimana jika mereka tak menginginkanku lagi? Mereka mengadopsiku, memberiku kehidupan yang mewah dan sempurna. Dan ini caraku berterima kasih pada mereka? Aku mulai panik dan melihat sekeliling mencari Bu Guru. Aku perlu jelaskan ini. Dan itulah saat sekilas kulihat esai Austin. Nilai A. Tak mungkin. Aku membantingnya di atas meja dan berdiri. Aku protes dengan nilai ini. Pasti ada kesalahan. Tolong, bisakah ibu periksa lagi esai saya? Oh, jangan khawatir. Ini bukan tes resmi, jadi tak masalah. Tidak, ini tidak baik-baik saja. Kok bisa saya lebih jelek dari anak baru ini? Anda harus pertimbangkan ulang. Atau saya adukan ke kepala sekolah. Kate, kau bersikap tak masuk akal. Duduk atau saya akan membawamu ke kepala sekolah. Ku tarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sembari duduk. Ada desas-desus tentangku beredar di kelas. Tapi aku tak peduli. Karena ada nilai Bemin yang harus kuurus. Orang tuaku tak boleh tahu soal ini. Setelahnya, aku tahu temanku hanya pura-pura tak masalah denganku. Karena suatu kali saat kami harus satu grup untuk lari estafet di kelas PE, tak ada yang memilihku. Pada akhirnya, Pak Malon sang pelatih harus menambahkanku ke suatu grup. Dan coba tebak, grup itu berisi Austin dan penggemarnya. Aku benci ini. Dan lihat dia, mengganggu pandangan. Andai saja bisa kulempar tongkat ini ke wajahnya yang menyebalkan. Tapi, gedebuk, aku jatuh tengkurap beberapa inci dari Austin. Kau baik-baik saja? Ambil saja tongkat bodoh ini dan pergilah. Cowok ini benar-benar bawa sial. Aku merangkak naik. Lalu tiba-tiba ku dengar tawa terkekeh. Ada gerombolan berdiri dekat jalur lari mengangkat ponsel mereka. Apa mereka menertawakanku? Segera ku hampiri mereka dengan tangan ke atas menutupi kamera mereka. Apa yang lucu? Apa kalian tak punya kesopanan? Santai saja. Itu bukan. Apa tak ada orang yang mengajarimu untuk membantu orang yang kesulitan? Jangan merekam dan menertawakan. Tidak, dengar. Lucunya, kami sebenarnya. Jadi kau masih menganggap itu lucu? Hapus videonya sekarang juga. Kau tak boleh. Dengar kami dulu. Tapi itu hanya membuatku makin marah dan menarik ponsel itu lebih keras lagi. Lalu, ups, ponsel itu terbang dan mengenai permukaan beton yang keras. Oh tidak, aku tak bermaksud untuk. Cowok pemilik ponsel itu panik lalu berlari memungutnya. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Siapa yang mau merekammu? Kami hanya membuat video pertunjukan untuk tim cheerleader.
Lewat layar retak ponselnya, kulihat video para cheerleader berlatih di lapangan di seberang jalur lari. Oh tidak, ini sangat memalukan. Segera ku minta kontak cowok itu dan janji akan mengganti ponselnya yang rusak, kemudian berlari kembali ke kelasku. Aku merasa kelelahan, seolah seluruh dunia melawanku. Tapi paling tidak ada satu hal yang bisa menenangkan jiwaku. Ya, buku-bukuku. Itulah kenapa kapanpun aku merasa suntuk, aku ke perpustakaan sekolah untuk bersantai. Jadi seperti biasanya, aku pergi ke sana, tapi kurasa aku lupa bawa kartu perpustakaanku. Oh ya sudah, tak masalah. Karena pustakawannya, Bu Flenderson pada dasarnya sudah seperti keluarga bagiku. Dia bahkan tak lagi menanyakan kartuku. Hai Bu Flenderson, kataku saat kulewati meja pustakawan. Tapi kemudian aku terkejut dengan suara yang asing. Kau mau kemana? Tolong kartunya. Ternyata Bu Flenderson sedang tak di kantor dan ada anak baru yang sukarela menggantikan. Ku minta padanya baik-baik agar membiarkanku masuk, tapi dia terus mengatakan tidak sambil mengunyah permen karetnya yang membuatku sebal. Dengar, apakah tahu siapa aku? Aku tak butuh kartu bodoh untuk masuk ke sini. Ya, tapi tidak dalam pengawasanku. Dengar, setengah dari buku-buku ini berasal dari donasi keluargaku. Kau harusnya tunjukkan rasa hormat, nak. Pendapat sombongmu itu tak berguna bagiku. Di sini kita bersekolah di sekolah yang sama, jadi kita setara dan peraturan adalah peraturan. Biar aku bicara dengan supervisormu. Panggil Bu Flenderson. Dasar kau ini, Karen. Aku mematung mendengar kata itu. Itu pertama kalinya aku dijuluki panggilan itu, dan baru di saat itu kusadari betapa besar keributan yang kubuat di sini. Hanya saja suasana hatiku sudah sangat buruk. Yang kuinginkan pergi ke tempat amanku, dan itu juga tak mungkin sekarang. Aku segera menguasai diri lalu jalan pergi. Tapi yang membuatku sedih, beberapa orang lewat sudah menyaksikan aku mengamuk entah sejak kapan. Dan ya, Austin di sana juga. Kenapa aku harus terkejut lagi? Ceritaku di jalur lari dan juga di perpustakaan pun segera beredar di sekolah seperti api menyambar. Orang-orang tak berusaha menutupi kalau mereka menghindariku dan mulai memanggilku Karen. Jadi, jelas, suatu kali saat kami harus berpasangan di kelas sastra untuk esai ujian tengah semester, aku sendirian lagi. Paling tidak, itu yang kukira. Sampai Austin membungkuk dan memintaku untuk jadi partnernya. Meski aku benci nyalinya, aku tak boleh gagal di tes ini. Jadi, iya, aku setuju. Kami kemudian bertemu hari itu di rumahnya. Dengan antusias kutunjukkan padanya beberapa opsi buku untuk topik esai kami. Tapi dia sama sekali tak terganggu sambil melihat-lihat ponselnya. Ya, yang manapun yang kau suka. Toh kau yang akan mengurus semuanya. Apa maksudmu? Dengar, aku hanya sekelompok denganmu karena kau pandai soal ini. Jadi tolong lakukan saja tugasmu. Terserah, aku tak peduli. Aku benci ini. Kau tak suka sastra? Tapi terakhir kali kau dapat A. Oh, itu? Jangan terlalu kecewa karena aku hanya menyalin pekerjaanmu dan mengubahnya sedikit. Jadi secara teknis itu juga nilai A milikmu. Ya, selamat. Apa? Jadi semua stres yang harus kutanggung selama beberapa minggu ini ternyata hanya karena dia curang? Aku sangat marah. Merasakan emosi yang meluap-luap, aku menangis. Yang mana membuat Austin kebingungan. Hei, ada apa? Tenanglah. Jangan menangis, aku minta maaf. Tolong berhentilah menangis. Kemudian berlinang air mata, mulai kuceritakan padanya tentang semua tekanan yang harus kutanggung dari harapan orang tuaku. Dan semua insiden Karen yang kualami akhir-akhir ini di sekolah. Sampai satu titik, Austin minta maaf padaku. Karena ini semua berawal dari aksinya menyalin esaiku. Malam itu, kami tak menyelesaikan apapun untuk esai, tapi hanya duduk dan bicara. Setelah sesi sharing yang berlebihan, aku dan Austin jadi saling dekat. Nyatanya, dia jadi satu-satunya teman yang kupunya di sekolah. Menyenangkan punya teman lagi, tapi masih sulit saat reputasimu di sekolah benar-benar hancur dan semua orang mengenalmu sebagai Karen remaja. Terutama saat aku menghadapi kontes pidato besar yang akan datang. Aku tidak dalam kondisi prima untuk belajar, jadi aku hampir tak punya persiapan untuk kompetisi itu. Terus kubayangkan wajah kecewa orang tuaku ketika aku tak memenangkan juara pertama. Malam sebelum lomba, aku sangat stres sampai harus kutuangkan semua ke dalam buku harianku.
Kuharap aku akan merasa lebih baik dan siap untuk hari besar itu. Kemudian ponselku berdering. Itu Austin. Hei, semoga sukses besok, Kate. Sampai jumpa di sana. Terima kasih. Aku tak tahu lagi. Apa kau masih stres karena itu? Kalau kau sudah selelah ini karenanya, maka aku tahu obatnya. Apa itu? Keluar saja. Itu cuma lomba, dan kau tak harus jadi yang pertama dalam segala hal. Kita semua hanya manusia biasa. Kau gila. Oke, aku akan tidur sekarang. Sampai jumpa besok. Tapi batinku terlalu penuh dengan berbagai pikiran dan kekhawatiran untuk bisa tidur. Pagi berikutnya, aku sampai di depan tempat kompetisi, tapi ragu untuk masuk ke dalam. Lalu tiba-tiba, kudapati diriku berlari kabur dari gedung itu sambil menelpon Austin. Temui aku di taman, gerbang barat. 10 menit kemudian dia tiba dengan mobilnya. Aku masuk di tempat duduk depan lalu berkata, "Ayo kita ke taman hiburan. Aku ingin bersenang-senang." Austin memandangku, tertegun. Tapi kemudian dia tersenyum dan mengendarai mobil tanpa bertanya. Yap, seperti itulah. Aku keluar dari perlombaan dan mematikan ponselku untuk menikmati hari sebagai remaja. Kunaiki semua wahana roller coaster yang paling menakutkan, berteriak sekencangnya, meninggalkan semua kekhawatiranku. Menjelang senja, aku sudah 100% siap menerima amarah orang tuaku. Mereka mungkin akan mendapakku sekarang, tapi entah kenapa aku merasa tenang. Saat Austin menepi di rumahku, bisa kulihat ibu mondar-mandir di halaman depan. Itu dia, sudah siap memarahiku. Saat melihatku, ibu langsung berlari menghampiriku dan memelukku. Oh ya Tuhan, sayang, kemana kau seharian? Kami sangat mencemaskanmu. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa ibu tidak marah? Lalu ayah juga lari mendekati kami segera saat ia melihatku, memegang sesuatu di tangannya. Sayang, ayah minta maaf karena tak tahu betapa banyak yang sudah kau hadapi. Kami tak sadar jika tuntutan tinggi kami begitu banyak membebanimu. Kami mungkin terlalu ketat padamu, tapi ayah ingin kau tahu kalau kami selalu menyayangimu, tak peduli apapun. Oh, ayah memegang diariku. Jadi, mereka tahu semuanya sekarang. Aku menangis lega. Sangat menyenangkan mengetahui mereka akhirnya paham dengan perasaanku dan bahkan bersumpah akan berubah dan berusaha lebih mendengarkanku. Hari itu, aku sadar kalau orang tuaku menyayangiku tanpa syarat dan apapun yang terjadi di hidupku, mereka tak akan pernah melepaskanku. Apa kabar Karen remaja? Ya, teman-temanku masih memanggilku Karen. Tapi tak apa, mereka memanggilku itu untuk bercanda, bukan berniat jahat atau apa. Aku sudah lupakan semua yang terjadi. Dan begitu juga yang lainnya, semua hanya tinggal kenangan sekarang. Tapi berkat fase Karen itu, aku diingatkan agar tak terlalu keras pada diriku sendiri. Supaya aku tak lagi berakhir jadi Karen bagi diri sendiri.